ada pohon gede yang dibungkus kayak sarung kayak gitu, Mas. Kayak di Bali loh, Mas. Iya, Di iya, Bali iya. kayak Oh, gitu. iya. Kotak-kotak itu ya? Ya, seorang indigo. Dari pos pertama ke pos kedua itu sudah ada beberapa kejanggalan, Mas. Hening. Oh. Hening, Bang. Tendanya ada? Ada orang pada tidur. Oke. Oke. Iya kan? Oke. Mulai seru iki. Aduh, ini kalau saya ceritain mesti merinding ya kan. Soalnya benar-benar kayak Ngobrol-ngobrol santai, nongkrong-nongkrong santai, kopi yang santai, tempat asik paling keren buat hidup di Mandalika. Kita sangat segar sekali pada malam hari ini Mas ya. Garpol. ya segar karena cuaca di luar cukup deras ya kan hujannya. Iya. Gue tadi menerjang badai. Iya, Tak jorok nang. Nang pandaan hutan ya. Sini buka dulu dong. Iya, buka sih. Selamat datang lagi di Mandalika Talk. Oke. Kali ini spesial Jos. lagi, tamunya lagi. spesial lagi Yes. dan dia akan membawakan cerita-cerita yang seru dan menarik. Spesial dong. Serius iki. Iya ya. Iya. Nah, kita- tak ready. Mumpung no. lagi banyak cerita nih ya. Nah, Oke, itu loh. Kita sambut dulu nih, kita sambut dulu. Kita tampilnya. Kita tampilnya. tampilkan. Kita tampilnya. Tampilnya. Mister Mister. Gilang Nugroho. Ya saya kira tadi namanya diganti ya, makanya saya Apa? ekspresinya Apa? sedikit gitu. Enggak. Biasanya Ternyata selamat enggak selamat ya, aja. biasa. Masih Enggak lah, kita kita nggak selamat boleh aja. mengantin nama itu doa. Oh gitu. Mas Lam ya. kenal ya, kita kan baru ketemu tau. Oh ya, saya Gilang Bang. Daniel. Iya, Bang. Mas Gilang ini ternyata itu ya apa jenis juragane salah satu Wah juragan. Siha tuh. Oh iya. Siha tuh. Ya. Salah satu tim kita. Sebenarnya bukan juragan. Bos. Enggak. Sing Di atas saya masih ada juragan lagi. Ya, Oh, no. you know lah, di atas langit Oh, masih iya. ada langit Oh, kan. iya, Iya kan? iya, Rek. Di atas Itulah, langit masih ada kata-kata langit. itu. Iya. Kita akan bahas seru-seruan pokoknya iki. Mas Gilang ya apa kabarnya Mas? Alhamdulillah saya Bang sekarang lagi baik-baik aja sih, alhamdulillah. Lu emang sagurunge apa? Ono apa? Oh, sebelumnya sempat tipes. Oke. Ya soalnya musim hujan nih gila. Ya, faktor cuaca sih biasa, Bang. Oke lah, jadi Mas Gilang ini yang saya tahu dari cerita teman-teman, akan membawakan cerita tentang pengalaman dia mendaki gunung. dan melewati Lembah. Nah, itu dia. Yo, Motor lawas ya. Iya. Jok lawas. Iya, jok lawas. Tapi kan seenggaknya membuktikan bahwa kita kompak sebagai host. Iya. Iya, bukan kita Saling nutupi. kompak, ya Saling membuktikan nutupi. bahwa kalian orang lama sih. Oh iya. Atori ya. Orang lawas, Cuk. Aku gak kenal loh Mas dari dulu. Iya. Iya. Terlalu lawas mungkin ya. Wes. Iya. Ya Pak. Gilang piye iki? Jadi Mas Gilang dan gunung, PA atau independen? Lebih ke kalau mendakinya lebih ke independen, Bang. Independen ya? Iya, pernah ikut juga di komunitas sih. PA. Komunitas pernah juga. Oke. PA kok apa sih? Rek? Pecinta Pecinta Pedagang asongan. Audi. Iya. Audi. Pas ya aku ya. Apa, Mas Mas Agung, Agung? pas ya. Pecinta Audi. Cinta Audi. Iya, oke bisa. Bisa. Ini Audi motor apa Audi orang? Audio. Audio. Iya. Oh, audio. Jadi Oke. suka musik, Siap, suka musik. siap. Jadi kita Iya. suka musik, karya musik. Oke, lanjut. Jadi sempat ikut PA juga Sempat ikut PA juga. dan akhirnya menjadi pendaki independen lah, maksudnya pendaki Solo ya. Gini Oh, bukan? sih, sebelumnya Iya, itu Pak. independen dulu. Oh, Kebetulan gitu. di kampus ada PA, oh kok cocok nih gitu. Nyoba ikut gitu kan, nambah teman baru kan hitung-hitung kan ya. Ya ternyata di dalam PA itu sendiri yang Gak saya itu cocok. mungkin pikiran saya di PA itu tentang pendakian melulu gitu. Ternyata enggak, ternyata lebih ke peduli lingkungan kayak Ya. PL berarti. Iya benar, kayak peduli lingkungan. Jadi nggak semua PA itu membahas tentang gunung sih mas, lebih ke Iya. bumi Ya gitu. kan memang pecinta alam ya, Iya, bukan alam, PG bukan kan. PG, bukan pecinta Pabrik gula. gunung. Pecinta gila. Pabrik Oh, gula. Pecinta toh. Gilang tambah. Kini ngomong gula tambah di ajurno. Wes. Aja ngono take. Pecinta berarti lebih dalam mengenal buminya gitu. Iya, ya, alam. Iya. Tapi masnya pribadi prefernya ke gunung. Iya sih lebih ke gunung sih mas. Apa mas? Apa panggilan apa atau rasa apa yang membuatmu ini kan termasuk healing atau juga bisa spiritual ya? Iya. Kalau menurutku loh kita ke alam itu bisa Iya, healing dan juga Iya. bisa Cari spiritual. wangsit gitu ya? Ya mesti nenang Oh iya, nenang jiwa. Kalau Mas Gilang sendiri ini
peristiwa ya opo atau mengawali akhirnya aku nang gunung iki seneng. Oh gini. Pada dasarnya saya mendaki itu karena ya saya pengen melihat ciptaan Tuhan itu dari atas gitu loh. Asik. Kalau dari bawah itu gini-gini aja bos, yang lihat Ya, kayak kotang aku, dan gini, gitu. kayak Iya, aku. Gini-gini, wes kayak sampean gini. Tapi kalau dari atas membuktikan kalau manusia itu kecil gitu loh. Iya. Iya kan? Dari Ternyata atas sekecil itu manusia iya, ya. sekecil itu bahkan nggak kelihatan loh bang. Makanya dari atas itu, wah saya itu dari sini aja nggak kelihatan, apalagi dari langit gitu loh. Nah, itu Maka ya kok cek songong. cek kayak songong. Nah, gitu. itu loh. Kok cek ndelok tuh. Kok cek ngawur. seisu wis dikasih kata-kata ini ya apa? Ya kata-kata ya. pencerahan. Nah, kan Ramadan Iya, soalnya. spesial Ramadan ini. Jadi betul. selipan-selipan tausiah singkat itu harus ada ya. Selipan buat rohani ya. Lanjut Mas. Iya Pak, ya Pak. Akhirnya apa sing menggugah? Tentang mendaki gunung, sebenarnya saya itu kalau bilang hobi bukan hobi sih bang. Hobi saya itu sebenarnya masak di gunung. Hah? Ya kan? Malah masak di gunung, pinginnya. Hobi saya itu masak di gunung. Apa bedanya ya apa? Ya kalau masak di gunung kan otomatis kita harus mendaki dulu. Oke. Iya kan? Jadi gini, tiap pendaki itu punya goalsnya masing-masing. Jadi contohnya gini, ada pendaki itu yang goalsnya saya harus sampai puncak gitu. Mhm. Saya pengen ngelihat lautan awan dari puncak. Itu goalsnya dia. iya. Ada juga yang saya pingin fun camp aja di camp area kayak Iya, saya kayak iya. gini, masak-masak di camp area. Ada juga yang saya harus memenuhi feed Instagram saya. Nah, Ah, bisa. bisa gitu. juga yang Jadi kayak saya gini, Ya. puncak itu bukan goal saya, bukan tujuan utama saya gitu. Tapi Meskipun kita udah nanjak, hampir sampai puncak, tapi kita udah nyaman di situ, ya udah nggak usah ke puncak gitu loh. oh. Jadi ngabisin waktu aja kayak gitu. Iya, Kayak, iya. salah Tergantung satu. misalnya nemu tempat bagus gitu. Nah benar. Mas Gilang Kak. Iya, benar. stay di situ gitu Stay ya. di situ. Kita Malah ngabisin nggak- waktu di situ. Malah nggak pingin yang ke puncaknya malah. Iya, kalau emang cuaca bagus, kita ada tenaga lebih buat ke puncak, oke lah, puncak bonus. Gitu kan. Oh Gitu. iya. Oke, jadi menikmati gunung itu nggak cuma ada di puncak saja. Benar. Betul. Bedanya di situ. Iya. Udah berapa gunung Mas? Selama ini? Kalau nggak pernah ngitung sih mas. Dulu itu waktu setahun yang lalu itu sempat dihitung. Ini ada sekitar 17 sampai 18 gunung. Tapi ini bukan semua sampai puncak ya. Soalnya goal saya itu nggak di puncak gitu. kayak tadi Itu ya. pun nggak semua gunung. Ada beberapa yang bukit karena tingkat ketinggiannya itu masih di bawah 3.000 mdpl. Oh, gitu kalau kan. di bawah 3.000 itu Ya di bawah 2.000 mungkin itu 2.000. bukit lah Oh, ya. bukit ya. Di bawah 2.000 atau di bawah 1.000 masih ratusan itu kita bilang bukit lah gitu. Iya. Kak, soalnya kan ada yang banyak orang pendaki yang aku tahu ya teman-temanku itu kan ada goalsku udah di 3S gitu kan. Oh, Apa, 3S. 7S apa berapa S? 3S. Sindoro, Sindoro, Sumbing, sama Slamet. ya. Itu kan Apa- yang apa gunung. Jadi 3 gunung. ya tiga gunung yang ada di daerah Jawa Tengah. 3S itu. Sindoro, Sumbing. Maksudnya kalau nggak ke gunung itu nggak verified menurut saya apa? Iya, semacam kayak gitu Semacam loh. kayak Yang aku ngono. tahu sih, tapi ya nggak Iya. tahu juga. Itu kadang kayak apa ya? Dibilang pengakuan untuk wah saya semacam udah kayak pengakuan gitu ya. bukan naklukin sih, kalau naklukin terlalu sombong gitu ya. Kita udah travel ke 3 gunung 3S gitu kan. Kalau nanti feed Instagram, balik lagi ke feed Instagram nantinya kan. Jadi nanti di postnya ini Gunung Sindoro, ini pandangan Sindoro dari Sumbing, ini pandangan Sumbing dari Sindoro, ini pandangan Iya, itu yang Selamat sering- ya itu sering kan. ketemu di Instagram. Nah itu mereka ngejar 3S karena itu ngelihat view 2 gunung dari 1 gunung 1S. Ngelihat 2 view gunung ini tadi dari 1S yang satunya lagi. Iya. Jadi hadapan lah ya. Iya benar. Jadi itu yang dicari. Ya. Karena gunung 3S itu satu wilayah lah, Iya. satu provinsi. Tapi perihal naik gunung Mas ya, apa belum lama ini entah sudah 2 atau 3 tahun itu kayak jadi tren apa ya namanya gitu ya, kayak bahkan anak yang naik gunung nggak perlu tahu tentang basicnya orang daki itu kayak Safety-nya. gimana iya bahkan ini banyak yang, banyak hal yang terjadi kayak gitu. Yang sempet jadi problem kemarin ya kan. Gunung itu sekarang udah jadi tren. Padahal kita tahu sendiri kan ya. Naik gunung itu salah satu olahraga yang ekstrim.
Iya kan? termasuk Yang keluarga ekstrim. perlu benar-benar fisik yang mumpuni. Iya, yang fit gitu ya. yang fit, terus peralatan yang Protein benar-benar ideal gitu kan. Terus perbekalan yang benar-benar nggak over, benar-benar kita hitung, kita manage gitu kan. Jadi kesalahan teman-teman yang cuma ngejar postingan Instagram, nggak memperhatikan hal-hal itu, Bang. Makanya beberapa kali banyak kejadian orang tersesat di gunung, ya kan? Orang sampai kehabisan bekal di gunung, Terus ya kakinya kan? sampai terluka Nah, atau benar. apa gitu. Tiba-tiba nggak punya riwayat asma, tiba-tiba sesak di gunung. Iya. Ya kan? Karena pada dasarnya kalau saya mau mendaki gunung, otomatis saya harus olahraga sebelumnya, harus fisik dulu sebelumnya gitu loh. Karena kita ngabisin waktu di atas gunung itu nggak ada orang, Mas, gitu loh. Maksudnya kita ini nggak ada rumah sakit di gunung. Kalau ada apa-apa kita harus turun, dan turun itu juga perlu perjuangan yang, sumpah harus benar-benar ya berat, Mas. Kalau bawa orang sakit dari atas gunung itu benar-benar berat gitu loh. Meskipun ada ranger ya, ranger kan di bawah ya kan. Otomatis kita harus turun dulu, naik lagi gitu. Intinya nggak ketika ada kejadian sing Nggak diinginkan. itu nggak bisa langsung dieksekusi gitu loh. Benar, iya. Dan itu ada triknya juga gitu kan. Iya juga sih. Jadi satu orang itu pun kalau temannya ya, kalau orang lain juga kasihan kan akhirnya. Misalnya mendaki sendiri, tapi ya nggak mungkin kalau mendaki sendiri pasti harus dia udah tahu ya. Ada nggak sih mendaki solo yang Lah kalau Masnya ini biasanya iseng-iseng gitu? Mas Gilang ini ya sendiri atau Kalau saya ini minimal ada siapa, minimal ada berapa? kalau saya ini sebenarnya bukan solo hiker ya, bukan mendaki sendiri. Lebih tepatnya solo traveler. Jadi saya berangkat dari rumah sendiri. Kalau biasanya nih dari rumah sendiri sampai base camp, baru cari teman. Sorry, Mas Gilang ini mana? Rumahnya mana? Saya domisili sekarang Sidoarjo. Sidoarjo. Iya. Dulu. Gitu. Dulu di Pasuruan. Oh, Iya, Jawa sekarang Timur sudah ya. pindah, sama-sama Jawa Jatim, Timur. dekat Oke, lah, oke. ya. Jadi berangkatnya sendiri. Berangkat sendiri. Terus di sana cari community atau apa? Iya. Gabung. Kalau saya kalau naik gunung punya spek, Bang. Oh, Jadi kalau kita nanjak cari rombongan itu maksimal kalau nggak 3, 4, maksimal udah 5 dah. Itu maksimal ya. Maksimal, udah Oke. rombongan maksimal. Kenapa, Mas? Kenapa kok maksimal 5? Gini, kalau lebih dari 5 ya kan, lebih dari 5 itu otomatis yang kita cover banyak. Iya kalau semuanya pendaki semua, maksudnya udah biasa naik gunung semua. Iya. Ya kan? Kalau di satu rombongan itu dominan yang nggak pernah naik gunung, baru pertama kali dan lain-lain, otomatis kan kita harus kawal ya kan. Iya, benar-benar. Dan ditambah lagi kadang itu kalau lebih banyak orang, lebih banyak pikiran, lebih banyak yang dimau. Beda sama 3, 4 atau 5 orang ya kan. Iya. Lebih gampang nyatuin pikiran itu lebih gampang. Yaudah, kita mau camp di mana? Pos 3 apa pos 4? Ya kan kalau banyak orang, 10 orang, ya separuh pos 3, separuh pos 4. Terus kita Bahaya. gimana? Ya kan? Itu sih lebih tepatnya di situ. Tapi pernah Mas mendaki sendiri, berangkat sendiri, terus jalan mulai mendaki dari pos 1 sampai puncak sendiri, benar-benar sendiri gitu. Kalau mendaki sendiri nggak pernah. Karena nggak apa? pernah. Saya tahu kalau mendaki itu olahraga ekstrim kan, ya kan. Saya juga nggak sombong-sombong banget meskipun saya beberapa kali mendaki, saya juga harus tahu adanya resiko. Iya, tetap. Iya kan, sepro apapun dia mendaki, kalau dia ada kejadian yang tidak diinginkan di gunung, minta tolong siapa, Bang, coba? Iya. Dan sepro apapun kan musibah itu bisa terjadi kapan aja. Iya, gitu kita loh. nggak pernah tahu gitu loh. Iya. Minimal paling nggak 2-3 orang lah bisa cover. Kalau satu orang mungkin kita ada, ya mohon maaf, mungkin kita keseleo ya kan. Kalau satu orang ngangkat satu orang kan susah. Apalagi kalau naik gunung kan perbekalan berat, Bang. Ya kan. Kalau 3 orang kan saya bilang minimal 3, maksimal 5. Kalau 3 itu bisa apa? Kalau 3 misalkan ada yang cedera 1, yang satu bawa barang, bawa cover barang, yang satu cover orangnya. Iya, Lebih benar, safety kan kita Oke, kan. oke. Jadi meminimalisir adanya resiko. Oh, gitu. Oke. Oh, akhirnya mungkin bisa sedikit disimpulkan itu gini. Sekarang yang harusnya kegiatan mendaki itu adalah sebuah olahraga yang memang ekstrim, maksudnya harus punya Harus perhatian yang lebih. Iya, benar. Tapi sekarang itu beralih menjadi fun sing apa ya? Jadi kayak wisata gitu. Iya. benar. Jadi kayak berwisata Iya, ya. padahal kalau naik gunung itu kita harus, ya itu tadi kan menyiapkan, ada yang disiapkan beberapa dari Iya, kesehatan, atau dari Iya. apa aja yang Karena dibawa gitu. medan di gunung itu kita nggak pernah tahu. Apalagi kayak sekarang ya cuaca lagi hujan gitu kan. Yang awalnya minggu kemarin saya nanjak jalannya enak gitu kan. Sekarang belum tentu. Nah, Karena biasanya kita mendaki itu yang kita lewatin jalurnya air turun.
Oh, gitu. Jadi kondisi jalan tuh bisa berubah Berubah-ubah. kapanpun. Iya, 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 Bang iya, gitu. iya. Sebagian gunung kayak gitu. Kalau bagus-bagusnya ini kan musim hujan nih sekarang ya kan. Benar. Bagus-bagusnya kalau di puncak selama mendaki itu pas musim apa? Kalau saya lebih senang akhir penghujan atau akhir kemarau akan hujan. Paling enak mendaki gunung itu pas curah hujan nggak tinggi. Hujan tapi curah hujannya nggak tinggi, masih gerimis-gerimis gitu. gerimis-gerimis. Kan semi toh. Jadi tumbuh-tumbuhan kayak sabana gitu udah seger banget gitu loh. Tapi kalau curah hujan tinggi kita khawatir badai. Oh, Yang pertama, kalau musim panas kagak ada hujan, yang kita khawatirin apa? Suhunya dingin. Oh, Ya kan? Malah di gunung itu lebih dingin kalau lagi panas. Kalau Kalau musim cuaca kemarau. pengemarau daripada penghujan. Itu Bang. Jadi kebanyakan teman-teman yang mengalami gejala hipo itu ketika musim kemarau. Malah Karena ketiup angin gitu kan. Angin kenceng kan kalau lagi kemarau, iya, iya iya. kan? Otomatis kalau mendaki badan kita basah, baju kita basah. Selama mendaki kita ketiup angin terus, Iya, dingin iya, ya kan? Itu yang apa memungkinkan untuk terkena apa? hipotermia. Iya, hipotermia. Itu kan katuun kan ya. Hipotermia itu katuan bener, Iya. bener katuan. Belandai katuan. Iya. Terus soal ini nih apa? Soal yang aku tahu kan pendaki itu kan mesti bawa tas carrier ya. Iya, tas carrier. Carrier ya. bener. Nah itu ada nggak sih? Itu seberapa berat sih? Dan apa ada? Kayak namanya? maksimalnya Iya, harus kayak bawa maksimalnya berapa gitu? Apa dibanding berat tubuh. Ya kayak gitu-gitu. Ada standarnya nggak sih umumnya? Kalau gimana? saya tuh belum pernah belajar sampai sana ya Bang. Kalau saya ngukurnya gini, selagi saya pakai enak, ya udah gitu. Tapi baik lagi, ini bahas masalah perbekalan kan, ya kan? Nah gini, kalau masalah perbekalan kita harus nyiapin tas carrier yang berapa liter yang kita bawa. Oke. Tergantung kita lamanya di gunung berapa lama. Otomatis kan di gunung gak ada warung Bang ya. Ada sih sebagian yang ada. Cuman kan perbekalan kan harus kita prepare. Seakan-akan di sana itu gak ada makanan sama sekali gitu. Iya. Kalau emang kita 2 hari di atas ya prepare makan selama 2 hari. Beras kita takar kira-kira buat makan 2 hari ini cukupnya seberapa. Gula kita takar kira-kira saya bikin kopi ini berapa kali gitu. Berarti Jadi, semakin lama untuk harinya berat. semakin berat semakin besar juga tasnya pastinya iya, ya. semakin menyesuaikan. Dan semakin Kalau berat Ambek juga. menyesuaikan siapa sing diajak. Bener. Lek ngejak Mas Agung beda lho takaran. Oh iya, sego loro ya. Hitungannya wis beda lho. Cepat. Iya Gak benar. iso lho kene ngomong iki sak bungkus kok gawe enggak Gak iso. magicom. Enggak, Hitungannya wis magicom. Dia kan gawa ro ade nasi yang ini kan. Sing biasa yang dijualan gitu. Termos. Termos dibawa sego, sendiri ya. di anu gini cantol. Oh gini. dicancang tali rafia Cukup ya ya, kan? cukup ya. Udah cukup. Ya, orangnya pateni kok orang. Pateni ngene. Kasih ke podcast. Mas, kan Mas udah beberapa gunung nih, maksudnya beberapa wilayah yang sudah didatangi ya, meskipun Iya. nggak sampai puncak. Tapi yang pasti sudah sampai dalam lah intinya Iya, ya. sudah sampai atas lah ya. Di tempat yang baru Mas datangi, piye Mas caranya sampean tahu jalurnya? Maksudnya kan itu belantara toh. Belantara benar. Biasanya seorang pendaki gunung itu melihat dari apa? Nah, gini. Jalan apa yang dilalui, treknya. Treknya, oke untuk masalah trek ya. Biasanya kita kalau registrasi di base camp sesuai dengan apa namanya prosedur, kita dikasih peta. Oke. Kita dikasih peta. Tapi biasanya kalau gunung zaman sekarang itu udah enak Mas jalannya. Udah ditata gitu loh. Oh, ada yang dibikin ada kayak ini anak ya? tangga gitu. Oke. Terus dibikin jalan setapak gitu. Oh iya. Tapi kita tetap pegang peta gitu. Dirawat lah ya sama Dirawat pengelola. bener. Soalnya kan sekarang pendaki makin banyak. Iya. Iya itu tadi ya fenomenanya Iya, gitu lah. fenomenanya. Baik Iya, lagi betul, di betul, situ. betul, betul. Jadi gunung sekarang udah kayak bukan belantara lagi, udah kayak tempat wisata, Bang. wisata, Iya, benar. Kalau di apa daerah sini ya Jawa Timur ya, ada nggak hutan, gunung-gunung yang masih ada apa hewan-hewan? Masih perawan. Iya, yang hewan-hewan buas itu masih berkeliaran gitu. Sebenarnya kalau gunung itu hewan buas masih banyak. Oh iya. Iya, masih menurut saya semua gunung hewan buas masih banyak. Iya, iya, Ular iya, masuk iya. buas nggak sih? Ya masuk lah. Iya, Iya masuk, kan. masuk. Salah satu Anaconda kalau ya kan? Iya kan. Ular masih banyak. Cuman alhamdulillah saya selama naik gunung nggak pernah sih nemuin sama mereka-mereka yang membahayakan nggak pernah. Karena saya naik gunung selalu izin orang tua, Bang. Iya, betul. Nah itu loh. Dan orang tua pawang hewan. Iya, pawang hewan. Pawang Kebetulan- segala kebetulan- hal gitu. Kebetulan gitu. Pawang segala hal. Yang penting naik gunung itu harus pamitan ya. Jadi Mas Gilang nggak pernah menemui
gunung yang treknya belum ada ya, maksudnya benar-benar Anu ya, Mbak. peta dan namanya? juga apa Ada. namanya apa Bikin jalan kompas. sendiri. gitu Iya, dah. ada beberapa kali. Ada Jadi beberapa ada kali di ya? daerah gunung itu daerah Nongko Jajar kalau nggak salah. Jadi saya nanjak itu bener-bener jalan tuh nyari gitu. Kita nyari jalan sampai akhirnya sampai puncak. Terus kita baliknya itu lewat jalan yang Tadi. kayaknya beda gitu. Oh, beda. Iya. Oh. Terus setelah itu dapat berapa bulan banyak yang main ke sana akhirnya dibukalah pendakian gitu loh. Oh. Dibenerin lah jalannya gitu loh. Dibuka untuk umum, ditarik Awalnya itu enggak. tiketnya. Awalnya enggak bukan Ada untuk umum gitu HTM-nya. ya. Awalnya. Iya, pokoknya siapa yang tahu gunung pengen naik aja asalkan hati-hati. Berhubung peminatnya gitu ya? banyak, view dari atas itu bagus ya kan. Dengan ketinggian di bawah 1000 mdpl tapi kita bisa dapat lautan awan tuh epic banget loh, Bang. Oh iya iya. Iya kan, epic banget kan. Jadi dari postingan-postingan yang kita upload di Instagram dan lain-lain, otomatis kan orang lain ngelihat di mana nih gitu. Akhirnya pengen ke sana. Pengen ke sana, kelihatan rame, mungkin warga sekitar ngolah entah itu kerja sama perhutani atau kayak gimana saya nggak pernah tahu gitu ya. Iya iya. Akhirnya dibukalah, saya datang lagi, wah sekarang ada tiketnya gitu. Padahal awalnya dulu enggak. Ya? Enggak, motor aja parkir di Soalnya rumah kan bahaya orang. Mas. Kalau apa tiba-tiba mendaki sendiri gitu. Bahaya, ya itu tadi gitu. Saya menurutku meskipun ada registrasi Mas, tetap bahaya. Itu Mas. bahaya. Iya juga Tergantung kitanya Mas semua itu. Iya iya iya. Dan saiki apa pendaki saiki yang biasanya itu apa bekal atau apa. Di sini saiki enggak Xiaomi merek aku ya sorry. Baterai. Iya, Oppo, terus lensa, speaker ya. Nah, aku tuh speaker. pernah juga mendaki, iya kan, mendaki di daerah Oh, dia orang sini. pendaki loh ternyata. Pernah, saya pernah. Nah, bayanganku, aku kan pertama kali mendaki tuh. Bayanganku adalah Ya. apa? Bayanganku adalah sampai puncak itu suasana syahdu malam kan, malam Oh, pagi-pagi iya, jam 3 jam pagi-pagi. 4 lah. Iya, dini Suasana hari. syahdu ternyata Apa? dangdutan lah musikan dari Serius? tiap tenda aku ya wis nyetel musik dewe-dewe ngono lho. Serius? Iya. Itu Tiap tenda itu ada di kayak speaker gunung kayak gitu. Gunung di? di gunung di Mas. Di gunung daerah sini. Anu Oh, tau, daerah penanggungan, aku. penanggungan. Pokoknya daerah situ aku lupa aku mana itu. Biasanya sih awal-awal ndaki biasanya dijak nang penanggungan lek Jawa Timur biasa. Iya mungkin dia mungkin daerah penanggungan. Itu setuju gak Mas kalau sama itu Mas? Kalau Oleh aku enggak. kalau saya pribadi enggak. Karena apa? Banyak banget teman-teman kita mendaki itu biar nggak ada suara-suara yang biasanya di kota gitu, suara berisik, suara orang naik gunung pengen tenang sih Bang rata-rata. Iya itu malah kota Pengen dibawa ke sunyi. gunung. Iya, kota dibawa ke gunung. Kita kan sama pengennya aja itu kalau kan. ya kayak kalau aku sih Iya. naik gunung bayanganku kan wih nang kono wis tentram, adem, Tentram, ayem. Ternyata tentang sampai lunas. atas. Oke lah, akeh ya meskipun tertata kan tenda-tenda tapi ya ngono musik kan kuwabe. Iya dah. Iya serius. Ono sing ge salon ngomongin Iya, ngene. ngomongin kayak wes. Iya, malah di gunung beberapa gunung yang lain itu nggak diperbolehkan bawa alat musik. Nggak boleh Bang. Nggak boleh. Gitar gitu nggak boleh. Iya, beberapa gunung nggak boleh bawa alat musik. Soalnya ya mungkin itu tadi ya ganggu yang Ketenangan dan juga mungkin safety juga kan bawa gitar kan berat. Iya. barang yang Sebenarnya tidak apa harus ya. dibawa, bukan perbekalan yang Penting iya, gitu penting kan ya. bener. Heeh. Mungkin kalau terjadi kayak gitu ya kan. Awalnya bawa speaker kecil-kecil kan, iya kan. Pas naik jalan di aspalan. bawa sound sing tumpuk-tumpuk itu. Nang dangdutan. Parah itu. Gak setuju berarti sudah ya, mengalih ada gitu ya? fungsikan gitu. Aku berarti nggak setuju karena aku bener tadi mungkin orang sudah ndaki ribuan Meter ya kan. Ribuan langkah. Ya. ribuan langkah ya. nyampe tutuk kono. Ya kenapa tuh ambek tonggoku? Iya, Kenapa tutuk kene ngono? Saya pernah mendaki gunung itu sampai hampir puncak, tapi kedengeran suara dangdutan dari bawah. Itu pun kesel Bang. Ya kayak ngerasa gagal gitu. Saya di sini Jauh banget loh ya. iya gitu. Tapi bukan gunung yang tinggi banget sih emang. Lebih ke bukit sih. Tapi di bukit pun kita juga pengen tenang gitu loh. Tapi kan Mas Gilang ini udah apa vakum ya, udah berhenti mendaki. sempet. Stop dulu apa gimana Sempet- itu? Ini masih bingung sih Bang. Sempet gantung sepatu kan karena kondisi gitu kan. Apa Mas? Oh Kondisi istilahnya apa? gantung sepatu ya? Iya istilahnya kalau lagi berhenti mendaki dulu itu namanya gantung sepatu dulu gitu loh. Ya, Ya kan semuanya gitu dong. Iya. Cuman babalan kan gantung sepatu juga. Iya kan ada yang usaha gulung karena pakai tikar. sepatu Bang. Oh iya, ini gulung tikar ya. Ya. Oh iya. Gulung kabel. ya Lelek kan? ini ben apa ya? Apa, Gantung apa? mic. Gantung kamera. Gantung mic.
Gantung MacBook. Iya, gantung MacBook. Wah, sombong. Gantung MacBook. Iya apa Mas? Iya Mas. Ya yang pertama mungkin di tahun ini lagi kan ada baby kan, ada bayi kan. Oh, selamat Mas ya. Iya, Selamat jadi jadi ayah. nggak bisa ninggal dia lama-lama, kasihan juga kan bang. Ninggal dia untuk kesenangan kita sendiri, ya nggak bagus juga gitu. Anak pertama Mas. Anak pertama. Dari istri yang ke? Dari istri yang pertama juga. Mancing Mancing nih, mancing. Ya, Pe. Mas Bahaya. Mungkin pandangan saya kesini aja ya kayaknya. Mbak. Aku gak ikut. Gitu. Oh, emang sibuk Berarti, sama ini ya, sama bayi. Iya. Menjadi seorang pendaki itu berapa tahun? Yang akhirnya Saya pertama kali nanjak tuh SMP sih. Lupa tahun berapa. Itu pertama kali saya mendaki dan belum tahu alat-alat apa aja yang dibawa asal nanjak aja gitu. ya cik gak kelam SMP sampai gak Iya, Rek. Sampai gue S ini. Enggak, aku waktu itu sih enggak jersey AC Milan. Oh, iya. Tapi lo kayak cara inter situ. Kalau SMP Oh, ngerokok. kak, kayak rokok. Apa kamu kapan ngerokok ayo? Pasti SMP. Rokok elektrik. Saya kayak Iya, pulpen. iya. SMP ya Mas ya? SMP kelas 2 kalau nggak salah. Oh, itu berarti udah lama banget ya. Ya tapi vakumnya lama mas. Ngerokok Ngerokok Munggah gunung ya mas. mulai SMP ya. Gunung favorit apa selama sebelum sampai gantung badan? Maksudnya bunuh diri. Gantung badan kan gak mati ya, Iya. diri. Loh, kan digantung gunungnya ya. Badannya kan gantung mas. Singkir di cancang. Oke, perdebatan ini dimulai ya. Ya lanjut. Lanjut Mas. Gunung favorit Mas? Apa gunung favorit? Gunung favorit ini maksudnya gunung yang kayak gimana mas? Yang lebih sering didaki atau gunung yang menurut saya berkesan? Yang berkesan aja. Ya, yang berkesan. Berkesan kan bukan berarti kita sering ke sana kan? Iya, betul, Karena betul. mungkin jaraknya jauh. Ada beberapa gunung tuh yang saya punya cerita gunung itu benar-benar nggak bisa dilupain bang. Ya apa itu? Waktu itu saya mendaki di Gunung Lawu. Pernah dengar ceritanya ini nggak si Alfi? Oh, Alfi yang hilang itu sudah ya? hilang di gunung, mungkin sampai sekarang belum ditemukan. Iya. Saya merinding. Aku nefek ya. Abe, Mas. Ucap. Tapi ini kita bahas Dikonekin seseorang. nih. Ya, seseorang yang kena musibah loh. Kita nggak boleh kayak gitu. Oh iya. Sorry. Iya, kasihan. Karena dia sampai sekarang belum ditemukan. Menurut beberapa paranormal dia masih hidup dan menurut beberapa orang juga dia sudah meninggal gitu loh. Kita nggak pernah tahu kondisinya dia kayak gimana. Kita nggak pernah tahu. Yang jelas waktu hilangnya si Alfi, gunung sempat ditutup mas. Gunung Lawu itu ya? Iya Gunung Lawu waktu itu via Ceto kan. Gunung Lawu via Ceto waktu itu sempat ditutup. Terus ketika buka belum dapat seminggu kalau nggak salah, saya pengen nanjak ke Lawu gitu loh. Tapi nggak lewat Ceto. Nah itu gak enaknya kalau kita sendiri, kalau nanjak sendiri itu, ketika bukan salah nyari rombongan ya, terlalu banyak orang itu terlalu banyak yang dipengen. Oh. Gunungnya sama Gunung Lawu, tapi jalur pendakinya kita lewat mana? Waktu itu saya pengennya lewat Cemoro Kandang, kalau enggak Cemoro Sewu. Dari berapa pintu itu? Dari 3 pintu kan, ada sebenarnya banyak. Yang familiar ada via Ceto, via Cemoro Kandang sama Cemoro Sewu. Saya pokoknya menghindari Ceto gitu kan. Iya. Cukup Kenapa? ngeri kan karena beritanya masih hangat gitu loh, tapi gunung udah dibuka gitu waktu itu. Ketemu rombongan salah satu orangnya dari Malang. Ada teman dari Malang. Ketika di bis itu waktu itu di Bungurasi dapat teman pengen sama-sama mendaki ke Lawu. Mas mau ke Lawu? Iya. Bareng yuk, ayo bareng gitu. Saya pengen lewat Cemoro Kandang. Wah dia ngasih apa namanya? Masih Ngasih masukan. iming-iming iya. Mas mending lewat Ceto mas karena view-nya kayak gini. Dan rombongan-rombongan baru yang lain gitu udah ngikut semua sama dia. Otomatis kan saya ikut gitu loh. Berapa orang Mas? Apa di Waktu terminal itu ketemu rombongan Iya berarti ketemu ya? rombongan. Saya yang pendaki Solo itu saya sama orang Malang itu. Oke. Terus ketemu rombongan lagi yang sama-sama pengen ke Lawu. Gabunglah satu bis. Yaudah kita bikin Orang satu buahnya berarti Mas? Waktu itu kalau nggak salah orang 7 mas. Oh, Kalau 7. nggak 6 7 banyak waktu itu. Iya. Makanya dari situ pengalaman yang benar-benar ya janganlah banyak-banyak gitu. Oke lanjut. Dan setelah itu fix lah dari kita nanjak via Ceto gitu kan. Kita nggak pernah tahu Gunung Lawu. Yang kita tahu Gunung Lawu itu terkenal sama hal-hal yang mistis. Oke. Oh iya. Ya mungkin semua gunung mistis, mungkin ada penekanan tersendiri untuk Gunung Lawu gitu kan. Karena apa saya juga nggak tahu. Baru pertama kali waktu itu. Nah semua itu baru pertama kali juga?
baru pertama kali juga semuanya. 7 orang tadi. Wih. 7 orang itu baru pertama kali ke Gunung Lawu dan via Ceto. Ceto terkenal treknya lebih jauh, lebih ekstrim, tapi view-nya lebih epic menurut mereka. Iya. Nah, itu plusnya di situ. Mereka kejarnya di view. Gitu. Nah, waktu itu gini, kita sepakat yaudah nggak apa-apa kita via Ceto sekalian kita doa bersama di tempat yang diduga hilangnya si Alfi. Sekalian kita doa bersama. Oh ya udah niatannya sudah pengen berdoa kan. Ya udah kita Mas minum mas. nanjak. Mas. Oke. Ini mau ngomong ambil aja. Iya, boleh. Ambil aja. Dari cheers. Ini Iya. minuman kesukaan saya nih. Wah, Mereka betul. terima kasih ya. Asli, Sama lo bisa. sama Cheers, saya. Enak. Aku juga loh. Di tenggorokan nggak serik sih mas? Isa. Taman seneng apa? Aku seneng siapa ya? Oke lanjut. Oke. Di Gunung Lawu. Jadi dari pos pertama ke pos kedua itu sudah ada beberapa kejanggalan mas. Saya ada teman yang namanya Anjar. Saya nggak tahu ternyata si Anjar ini seorang indigo. Cewek. Cowok. Oh, cowok. Cowok, iya. Si Anjar ini seorang indigo. Dan di semua rombongan itu kan baru pertama kali ketemu. Nggak tahu si Anjar ini kondisi orangnya kayak gimana. Kita nggak pernah tahu background orang. Kalau orang baru tuh kayak gitu, minutnya kayak gitu. Iya. Sempat beberapa kali di pos 2 itu ada pohon gede yang dibungkus kayak sarung kayak gitu mas. Kayak di Bali loh mas. Kayak di Bali, kayak Oh, gitu. iya, Kotak-kotak itu ya? Ya di situ saya kencing buang air besar juga di situ. Saya nggak tahu di belakang situ. Gitu. Dan beberapa kali di sekitar pos 2 situ ketika nanjak teman saya si Anjar ini benerin tas terus gitu. Tasnya ditarik-tarik gini mas. Tasnya ditarik-tarik. Ada yang narik. Enggak, maksudnya tasnya Oh, dia bentar-bentar benerin selalu tas. benerin. Saya tanya dong, kenapa Jar berat? Waktu itu saya bawakan saya sendiri kan, jadi perbankan nggak terlalu banyak. Saya bawa tas yang literannya agak kecil gitu. Tukeran tas yuk. Ayo gak apa-apa tukeran tas sampai aku. Oh enggak lah gak apa-apa, aman. Itu sudah setengah perjalanan Pos berapa? du- Di pos 2, Pos di pos 2 dua. itu waktu itu. Agak lama sedikit masih aja kayak gini. Yaudah saya nggak cari tahu mungkin tasnya nggak enak kali ya nggak tahu saya nggak sebut merek nggak tahu ya pakai tas apa mungkin tasnya kurang nyaman atau tataan perbekalannya nggak simetris atau gimana saya nggak tahu. Positif aja mungkin. Positif bawa aja, kulkas, iya Ya, mungkin bisa, bawa dia LPG juga kan bawa, bisa toh. Iya bawa Magicom. Seru-seru nih kayak gue. Sorry ya lanjut. Lanjut mas. Akhirnya. Jadi ketika sudah dari pos 2 waktu itu perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu hujan mas. Hujan itu gerimis. Ya hujan gerimis dan benar-benar kabutnya turun. Oh, jadi iya. kadang kalau di gunung seremnya di gunung itu kalau kabut turun mas. Enggak kelihatan Meskipun itu ya. meskipun nggak hujan tapi kalau kabut turun itu udah kayak Horor banget gitu ya. horor banget. Vibe-nya udah beda. Gitu waktu itu hujan, udahlah kita prepare jas hujan, makanya jas hujan kita. Nanjak akhirnya kita putusin dan ada salah satu teman saya lupa namanya. Itu kakinya cedera, kesleo, entah kecapean atau gimana saya nggak tahu. Ayo kita bopong lah. Pos terdekat kan otomatis pos 3 kan. Iya. Yaudah kita bertahan dulu sampai ke pos 3. Yaudah kita naik aja pos 3, nemu pos 3 lah. Gimana? Nah ini orang banyak kan. Ada beberapa orang udah camp di pos 4 aja. Gak lama kok pos 4. Gak lamanya berapa jam. Padahal kan mereka bertujuh tuh nggak ada yang pernah naik ke sana gitu. Iya kan. karena dia lihat referensi dari beberapa akun gitu loh. Sorry mas. Aku nggak pernah ndaki sing sampai tinggi. Pos 2, pos 3. Keadaan pos itu ya apa sih mas? Apakah ada bangunan atau ada apa gitu? Beda-beda mas. Ada pos itu yang kayak shelter aja gitu. Kayak gubuk, kayak saung. Ada yang kayak gitu. Ada yang cuman kayak bangunan semi permanen gitu kan. Kayak saung tadi. gazebo Ya gitu. ada kayak gazebo doang gitu kan. Ada kayak gitu. Ada yang cuma tulisan doang. Cuman lahan agak Agak leter lah. iya, Bisa dibikin rodok untuk- datar. dibikin Cuman untuk tenda iya gitu buat ya. tempatnya ngeres orang. Kalau Iya. ngeres posisi di tanjakan kan gak enak. Bisa, Yang belakang iya, kan nggak bisa betul, jalan ya kan. Jadi dibuat pos lah di situ. Di situ ada plakat pos berapa Oh gitu. Oke. Jadi kondisi gunung beda-beda mas. Lanjut, Mas. Lanjut. Ya Oke. jadi sampai pos 3, ya udahlah kita ngedirin tenda di situ, ya kan. Waktu kita ngedirin tenda masih cekcok lagi. Ada yang minta ke pos 4, pos 4 aja dikit lagi. Teman kita ada yang sakit. Nah ini kalau orang banyak kayak gini, ya kan orang banyak dan kita nggak tahu karakter masing-masing tim kita. Iya. Akhirnya kita putusin, yaudah kalau masnya mau ke pos 4 nggak apa-apa, monggo. Sampein ke sana. Tapi saya camp di sini aja gitu. Oke. Ya akhirnya dia mungkin
mikir ya, saya kesana sama siapa gitu. Kondisinya kayak gini, hujan kabut bang. Akhirnya nggak ada yang setuju ikut Iya. mas yang satu tadi. Iya, akhirnya ngikut semua di pos 3 gitu. Camp lah di situ. Kita bangun tenda di pos 3. Jadi gambaran pos 3 itu kayak gini. Kayak ada tanjakan, sebelah kiri ini ada saung, ya kan? Saung apa saung? Kayak gubuk. Oke. Gubuk. Kayak gubuk ya, bukan saung, kayak gubuk lah, gubuk. Belakang gubuk ini lahan leter mas, lahan yang datar gitu loh. Jadi di gubuk ini kan kondisi hujan, otomatis gubuk ini full seorang, maksudnya penuh orang gitu, nggak mungkin kita camp di situ. Waktu gitu itu loh. ada orang juga di situ. Banyak rombongan, Oh, yang banyak lagi- banget rombongan karena saya mendaki itu pasti pas weekend. Jadi pas rame. biar rame aja gitu, enak gitu kan. Ya terpaksa kita nggak di dalam gubuk, kita di belakang gubuk ada lahan datar. Kita bikin tenda lah di situ, paling depan deket sama jalur pendakian. Nah, ada salah satu teman saya orang Malang itu ternyata dia itu janjian sama temennya orang Jakarta, sama-sama solo hiking gitu loh mas. Jadi orang Jakarta ini bawa teman 3 orang gitu. Yaudah di sini aja nggak apa-apa, sekalian saya nungguin teman saya gitu. Jadi awalnya dia itu flashback di base camp, dia itu janjian sama orang Jakarta, ternyata dia datangnya telat. Jadi dia nanjak duluan sama saya itu gitu. Yaudah nanti ketemunya pokoknya udah ketemu di mana aja nggak apa-apa pokoknya ketemu. Akhirnya dia mutusin camp di pos 3 itu sambil nunggu si anak Jakarta itu, sambil ngobatin salah satu teman saya yang sakit gitu waktu itu. Bangunlah tenda. Di situ banyak. Jadi kayak apa ya? Kayak petak-petak, ada bawah, ada agak atas dikit, kayak ada sawah. kayak sawah gitu. Iya, yang iya. di atas udah penuh. Kita ambil paling bawah gitu. Tapi di belakang kita itu masih ada lahan kosong. Ini kosongin ya buat teman-teman kita yang dari Jakarta, biar camp di sini, biar kita gabung gitu. Iya. Nah, kan posisi waktu itu udah kelelahan banget, Bang. Udah lelah banget, ditambah si Anjar ini udah kayak gimana ya? Kesel ya. Iya, maksudnya Resah. pucet, iya resah. Resah. Resah gitu loh. Saya baru tahu itu resah. Ternyata dia seorang indigo. Jadi saya nggak tanya apapun karena yang paling etis di gunung itu apapun kejadian mistis yang kita alami Itu nggak nggak boleh boleh diceritakan di diceritain tempat waktu- iya, gitu. iya, benar. Gak boleh di tempat. Akhirnya kita bikin tenda di situ bang. Singkat cerita waktu itu sudah mulai malam ya, kita udah malam. Teman-teman pada masak nih, masak seru-seruan. Kita waktu itu saya nggak bisa nikmatin masak di gunung bang karena kondisi cuaca kayak gitu. Itu Itu masih kabut? gerimis? Apa Iya, hujan? masih hujan, hujannya hujan ya? belum belum reda. reda. Sampai malam itu masih hujan terus, gitu. Jadi kabut udah hilang, tinggal gerimisnya doang. Oke lah teman-teman masak. Jadi tenda kan ada atapnya kan, jadi masak di situ. Waktu itu menjelang Isya mereka masak, saya tidur. Yaudah masak ya, aku tak istirahat sih rek. Saya tidur dalam tenda. Nah, ketika saya bangun waktu itu saya inget jam 2, kurang lebih jam 2 dini hari saya bangun. Just lama ya tidurnya. Iya tidurnya lama karena capek kan, nggak ada yang ngebangunin. Jam 2 bangun, ngeliat kanan kiri teman pada tidur semua bang. Saya lapar kan, saya kan belum makan. Iya. Mereka udah makan, udah masak, saya tidur duluan. Akhirnya saya bikin kopi lah, bikin makanan. Terus saya dengar suara orang bercanda. Ya kan? Apa? Ngakak gitu apa ngomong apa? Orang bercanda kayak gimana sih gitu. Iya, ketawa-ketawa Iya gitu ketawa-ketawa rame banget Itu lah. di area pos 3 situ. Di area pos 3 lebih tepatnya di area belakang, di tempat teman-teman kita yang anak Jakarta. Ternyata di belakang itu sudah ada tenda, yaitu tenda anak Jakarta tadi. Udah datang dia. Oke. Di situ. Entah datangnya jam berapa saya nggak tahu. Yang jelas anak Jakarta itu di situ gitu. Dan mereka belum tidur. Iya, saya nggak tahu, saya nggak kenal, saya ngopi dini hari nggak ada teman, semua pada tidur semua kan, pendaki pada tidur, biasanya bangunnya kan subuh pengen summit kan. Saya nggak, udah cari teman ngopi ke belakang gitu, sama cari tempat pipis waktu itu, ke belakang lah ke tenda anak Jakarta. Ketika saya jalan ke tenda anak Jakarta, saya nggak sadar benar-benar di situ kayak jalan aja gitu, sampai depan tenda pas saya baru nyadar. Depan tendanya mereka. Depan tenda orang Jakarta ini Oh, iya. baru nyadar gitu. Gak ada orang. Bukan gak ada orang, gak ada suara. Sama sekali gak ada suara. Hening. Oh. Hening bang. Tendanya ada. Ada orang pada tidur. Oke. Oke. Iya kan? Mulai Jadi- seru iki. Aduh ini kalau saya ceritain mesti merinding ya kan. Soalnya benar-benar kejadian yang susah dilupain. Karena ini benar-benar saya kayak merasa hampir mati di gunung ya kan. Oke, lanjut. Lanjut Mas. Ternyata saya diem kan di situ. Jadi saya diem benar-benar diem, gak gerak sedikit pun, kaki ini diem. Saya senter-senter ke arah tenda, saya panggil bang, lebih kenceng dia nggak ada jawaban. Oh istirahat.
Mulai panik saya di situ. Ternyata saya senter ke bawah. Di depan saya nggak ada 1 meter, itu jurang bang. Hah? Nggak ada? Nggak ada 1 meter, palingan setengah meter itu jurang. Misalkan saya udah ngelangkah aja, saya nggak tahu. Iya. Sumpah ini bener-bener sedih ya kalau udah cerita kayak gini. Saya balik, alhamdulillah Tuhan masih sayang sama saya. Saya balik bang, balik ke tenda. Balik ke tenda ternyata si Anjar ini belum tidur, cuman rebahan doang. Saya masuk ke tenda dikatain sama si Anjar, goblok cuk. Lapon Jar, iku bukan orang. Terus lapo kon gak ngomong aku, kenapa lu gak bilang ke gua? Yuk kon wis melayu rono, aku dewe kayak gak bisa apa-apa gitu loh. Dia posisinya gak bisa apa-apa, udah ngelihat oh Gilang lagi nyamperin seseorang, tapi ini bukan orang. Iya. Gilang lagi nyamperin makhluk, ini bukan orang gitu. Sorry mas, ini tak potong dikit ya. Iya. Tadi kan awalnya kan dengar suara bercanda kan. Kenceng banget. Pas mau pipis kan. Iya, sekalian kesana. Turun ke sana, Iya. itu ada tenda dan lain sebagainya. Ternyata nggak ada suara. Dan di situ ada tenda memang, ada tenda. Ada tenda. Tapi Mas Gilang lihat ada orang di sana. Gak ada orang, ada orang di dalam tidur. Oh, tapi di luar nggak ada ya. Gak ada sama sekali. Oh, berarti yang dimaksud Mas Anjar tadi itu mungkin lihat di sana ada sesuatu, Mas Gilang nyamperin tadi. Iya, yang bercanda Oh, itu oke, bukan oke, oke. orang gitu loh. Jadi yang aneh nih saya, aduh merinding sumpah. Yang aneh, saya perjalanan ke tenda belakang itu tetap masih ada suara itu bang. Saya kayak Waktu baliknya. enggak, masih berjalan ke tenda itu. Oke, Kan oke. otomatis kalau nggak ada orang kan Iya, sepi. iya. Kan belum sampai tenda, saya udah balik kan. Itu udah sampai tenda baru saya sadar kayak Baru saya nih. jalan aja gitu, kayak nggak sadar, jalan aja berhenti, baru nyadar di situ. Kayak, woi, gini. Sadar gitu. Yaudah, dikatain sama si Anjar. Akhirnya saya pipis di jalur. Nggak boleh ditiru ya. Saya pipis di jalur karena kondisi, karena saya tahu masih hujan. Iya, Oke lah hujan, air ngalir. Pipis saya hilang di situ. Berani saya bang. Balik ke tenda. Di situ baru tahu kalau si Anjar ini seorang indigo. Dan dia sensitif gitu. Dan dia cerita bang waktu itu. Cerita kenapa kamu di pos 2 kok selalu benerin tas. Ternyata dia ditarik bang. Karena kondisi kita berdua, kita kan ngobrol berdua sama si Anjar kan. Sama si Anjar berdua, gak ada orang lain tahu. Dan sudah kejadian ini, baru dia ngomong. Gitu. Makin ngeri dong saya dong. Yaudah, Jar lupain, lanjut cerita. Ya apa mas? Waktu di pos 2 itu kronologinya ya apa? Jadi ketika masuk di pos 2, kayak sebelum pos 2 itu hutan ya, hutan rimbun banget ya. Ketika di pos 2 itu kayak ada tempat lapang, di situ ada gubuk gitu kan, pos 2. Udah masuk daerah situ, kita ngelewatin pohon gede sebelah kiri, ada pohon gede juga sebelah kanan. Di antara pohon itu dia benerin teras mulu. Ternyata menurut cerita dia waktu di dalam tenda, tas dia itu ditarik-tarik sama makhluk. Oh, makanya dia sering-sering. Iya bener-bener jadi kayak tarik-tarikan gitu. Oh baru tahu saya ternyata kamu sensitif. Iya sensitif dan parah. Lebih parahnya lagi dia bisa berinteraksi secara langsung. Fisik, interaksi fisik. Oh iya? Dia takut, maksudnya dia apa udah biasa? Dia udah biasa, Kita dong yang ngeri, kan? Iya. Ya udah akhirnya semenjak kejadian itu kita bener-bener apa ya hati-hati banget di Gunung Lawu dan akhirnya waktu pagi itu kurang lebih jam 5, jam setengah 6 pokoknya udah terang. Oke kita prepare, ya kan? Yang sakit tadi udah enakan kan? Berani lanjut nggak? Oke lanjut. Lanjutlah kita jalan. Pagi berarti ya. Pagi bang. Jadi ini rahasia Mas Gilang sama Anjar doang nih berarti Ini ini. rahasia saya sama Anjar. Oke, dan perjalanan dilanjutin. Iya dilanjutin. Jadi nggak boleh. Anjar saya kunci. Jar jangan sampai cerita ke siapapun. Kejadian malam ini. Ini benar-benar kejadian yang saya merasa hampir dibikin mati. Ya, yang punya nyawa itu Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan masih sayang sama saya gitu. Tapi pagi itu Mas juga jumpa sama anak Jakarta itu. Jauh jumpa ada anak Jakarta, iya. Dan memang lokasi itu jurang memang deket ya. Iya, kalau siang kelihatan banget bang. Dia mepet banget sama jurang loh, tendanya. Mepet banget sama jurang, gitu. Oke. Nah setelah itu perjalanan lanjut pagi. Iya, lanjut pagi kita jalan. Waktu itu di daerah Gupakan Menjangan. Udah fun-fun aja kan kita. Udah ngelupain, bener-bener lupa sama masalah yang kemarin. Karena bener-bener view di situ epic banget. Bagus banget bang. Ya, udah jalan aja jalan. Waktu itu kita
setelah Gubuk Pakan Menjangan itu kita ada tempat yang namanya Pasar Setan. Lah sebelum Pasar Setan itu antara Gubuk Pakan Menjangan ke Pasar Setan, di situ yang terindikasi hilangnya si Alfi. Oh. Iya. Jadi terkenal itu pasar setan. Pasar itu setan ya? memang Iya, sebelum sering- Pasar iya. Setan di situ kan. Oke, kita berhenti dulu di sini. Kita melipir, kita duduk, kita berdoa. Iya. Ya kan kita berdoa Seperti selesai rencana benar-benar awal ya. ya benar-benar khusyuk berdoa semoga si Alfi cepat ditemukan dalam kondisi apapun ya kan. Kita nggak berharap banyak, pokoknya kondisi apapun Alfi harus ketemu gitu. Iya. Kita kasihan sama keluarga, Bang. Sudah akhirnya suasana udah mulai adem gitu ya, udah berdoa, udah balik lagi have fun lagi. Ketika sampai di Pasar Setan, pintu masuk Pasar Setan, kita duduk, kita ngeres. Ada batu-batu, kita banyak gitu. Jadi ada beberapa batu itu kecil-kecil, Bang. Batu ditata-tata gitu, ditata tinggi gitu. Mas, pasar setan itu ya kenapa kok disebut pasar setan banyak? Apa gitu? Nah, itu emang Maksudnya yang dilihat ya, yang dilihat kita, Iya. mata kita itu gimana sih di situ tuh? itu emang namanya pasar kita, historinya kayak gimana saya nggak tahu ya, mungkin di teman-teman yang lain yang pernah ngalamin sendiri kejadian aneh di Pasar Setan mungkin bisa. Saya itu ngalamin kejadian cuman nggak terlalu aneh, cuman nggak terlalu yang sampai mimpi jual beli, maksudnya transaksi Iya, di iya. pasar, enggak, saya nggak ngalamin kayak gitu. Tapi tempatnya itu seperti apa? Apakah ada plakat? Iya. Selamat Oh datang ada di- plakat, tetap gini. ada plakat ya? Ada plakat, terus tempatnya tempatnya gini, ada jalan setapak, jalan itu bukan tanah, kayak bebatuan. Kanan kiri ini sampean tahu kayak batu-batu di ini nggak sih, kayak batu bulat-bulat yang di halus. tumpuk-tumpuk itu, batu Nah, sungai ya? Ya batu sungai benar, banyak banget batu sungai di kanan kiri itu. Ada pohon-pohon yang kayak pohon-pohon kering gitu, nggak tahu kan. Oh, jadi kayak kita jalan di Di- samping-samping ada Batu-batu gitu, pakai iya. apa namanya? Pujasera kayak Nah, gitulah kayak gitu, ya. Seakan-akan kayak Seakan-akan gitulah. kayak gitu. Terus ada beberapa kayak prasasti yang saya lihat ya, beberapa prasasti Oh, ada peninggalan-peninggalan prasasti yang juga. zaman dahulu. Soalnya di situ sering dibuat tempat ritual sama warga oke, sekitar gitu kan. Nah, kejadian aneh yang satu lagi, sempet saya itu kehilangan si Anjar di situ. Di pasar setan itu. Di Pasar Setan saya kehilangan. Itu siang keadaan. siang keadaan. Yang lainnya gimana? Waktu itu ngeres. Ngeres. Waktu itu ngeres semua duduk ya kan. Semua duduk ya kan. Jadi kehilangan si Anjar, Anjar bukan hilang kemana enggak. Jadi di antara rombongan kita nggak ada yang lihat Anjar. Padahal Anjar ada duduk di situ. Kita Anjar kemana gitu. Jar, gitu. Oh, termasuk Padahal Mas dia bilang lagi duduk juga. gitu. Termasuk saya. Terus nggak lama kemudian ada duduk gitu loh. Konto-kondi. Lah aku kayak gini boleh mau. Pokoknya kejadian, aduh saya merinding serius bang. Kejadian-kejadian kayak ini tuh kayak apa ya, hal biasa di gunung gitu loh. Iya. Udah istighfar. Ayo kita lanjut lagi. Akhirnya dari situ sampailah kita ke Boyem, ya kan? Sorry. Udah, Tapi kejadian Anjar tadi semua ngeh dong. Maksudnya semua Menyadari ini ya. gitu. Iya. Keanehan itu semuanya nyadarin nyadari, dong. iya kan? Oh, oke. Iya, iya. Gitu. Entah mereka mikirnya kayak gimana saya nggak tahu ya, pikiran orang beda-beda ya. Yang saya jelas nggak ada Anjar itu. Dan gitu. secara nggak langsung tanpa diobrol teman-teman setuju kalau gak jadi bahas sih. Iya Gitu. benar. Ya. Lebih tepatnya di poinnya di situ. Terus lupakan gitu Iya ya. benar. Ada kejadian apapun di gunung yang tentang mistis ya, kita nggak boleh bahas di lokasi karena masih rawan kan. Yaudah kita lanjut aja, have fun aja dap. Akhirnya sampai ke Boyem, ada beberapa teman yang makan di Boyem, ada yang lanjut ke puncak. Boyem itu apa, Mas? Boyem itu nama orang. Jadi ada warung. Warung. Ya warung di Oh, puncak iya. Gunung Lawu, ya kan, warung legend yang di situ penjualnya namanya ada mbah-mbah namanya Boyem. Ya dikenal Iya itu terkenal di Lawu. terkenal ya. ya kan, terkenal. Sampai disebut warung tertinggi loh di Iya, Indonesia kan. Di puncak Gunung Lawu loh Bang, 3.000 sekian loh Iya, ketinggiannya. apa ya? Ya wis nanti dibahas Iya, lah, nanti. Mbak. Pula terus Nanti kita bawa- undang bawa- Boyem ya, setuju ya tim ya. Oh iya, boleh. Kita undang Boyemnya ya. Lanjut. Akhirnya makan di situ. Ya makan di situ udah selesai nih, maksudnya udah nggak ada kejadian aneh-aneh lagi. Baru ketika turun itu benar-benar, oh ada lagi satu pas turun. Kita langsung singkat waktu ya, kita turun, udah santai-santai aja. Dari pos 1 ke base camp Ceto, iya kan. Pokoknya saya turun itu saya rombongan terakhir bang. Dari puncak itu rombongan terakhir, nggak ada rombongan udah. Karena saya biasanya kalau orang summit itu dini hari jam 2, jam 3 itu dia summit ngejar sunrise di sana. Terus nggak lama paling nggak jam 8 jam 9 dia udah turun. Lah kita aja jam 6 baru berangkat, otomatis sampai sana kan sore.
Siang menjelang sore, ya kan? Iya. Nah, nggak lama-lama di puncak, soalnya cuaca juga mendung waktu itu. Kita turun. Singkat cerita, waktu itu di pos 1 menuju ke pos perizinan Candi Ceto, ya kan? Iya. Di situ ada kayak udah jalan setapak biasa. Kanan kiri ini kayak lahan apa ya? Lahan petani. Kayak perkebunan gitu. Di situ saya nemuin ada 2 orang duduk, cowok. Saya dan rombongan nemuin ada 2 orang duduk gitu. Loh, nggak jalan mas. Pertama kita bilang gini, mari mas jalan gitu. Kita ajak jalan. Di pos 2 ya, sorry? Enggak, itu belum? Antara pos 1 sama pos perizinan. Iya. kan, Berarti di situ. dekat Sudah sama ini ya, dekat, iya, dekat iya. banget itu dekat. Tapi ya sedekat-dekatnya masih paling enggak 1,5 sampai 1 jam lah jalan kan. Iya. Ayo mas jalan gitu, jalanlah mereka. Baru dapat 2 langkah, dia duduk lagi, jatuh dia tuh, jatuh. Ternyata dia cedera. Oh. Waktu itu kalau nggak salah rombongan dari Bandung bang. Rombongan dari Bandung, satu rombongan kalau nggak salah waktu itu 7 kalau nggak 8 orang. Banyak banget. Loh mas, kakinya sampean kenapa gitu? Nggak bisa jalan mas. Dia ngomong nggak bisa jalan mas gitu. Oh, yaudah. Tasnya mana gitu. Akhirnya satu tim ngumpul bagi tugas. Ada yang bawa tasnya, ada yang bawa pong si mas ini. Karena waktu itu kalau nggak salah kalau saya perkirakan jam ya ini jam 5 sore. Jam 5 sore. Mendung sudah Turun. kabut turun, bener-bener mau hujan bang. Kasian dong, cedera 2 orang, ya kan? Oh, Yang itu cedera dua-duanya, cedera? Iya, yang satu parah, yang satu nggak parah, tapi kayak bisa jalan, tapi kayak gimana ya? Kayak Iya, kesusahan susah jalan. banget gitu loh. Yaudah kita bopong, satu kita bopong, satu kita gendong, satu kita bopong, satu kita gendong, langsung ke ranger yang bawah. Kita gendong kan pelan-pelan, jadi ada tim yang lari ke bawah, ke ranger bawah, ke tim penolong gitu kan. Akhirnya dijemput ranger, oke lah kita sampai base camp. Saya tanya, rombongan sampean mana? Kita ditinggal. Duh. Ya kan? Kita ditinggal rombongan. Kondisi kayak gini, iya. Padahal 7 sampai 8 orang ya katanya Banyak tadi ya. bang. Dan saya dikata-katain mas. Dia sampai sedih bang ceritanya saya. Saya dikata-katain mas. Kata-katain kenapa? Gara-gara kamu, saya telat tiket kereta. Saya ketinggalan kereta. Loh. Gitu. Nyawa rek urusan ini rek. Iya benar. Ini yang makanya gunung ini olahraga ekstrim bos gitu loh. Gak semua orang bisa naik gunung gitu loh. Ada orang-orang tertentu yang gak boleh naik gunung gitu. Iya. Ya kayak orang tadi. Iya kayak orang-orang yang emang fisiknya gak mumpuni. Yang merasa gak siap untuk naik gunung. Selain Apalagi fisik, yang mental juga mental sih. juga bang. Iya mental dan segalanya gitu. Kalau nggak siap ya. Ya maksudnya ayolah iki gunung loh, Rek. Bukan hal sing remeh loh. Dia tuh bener-bener dikata-katain bang. Pas di base camp ya dikata-katainnya. Saya tanya, saya dikata-katain sama teman saya ditinggal. Pas di base camp ketemu sama temen-temennya, baru nyampe base camp nih bang. Baru nyampe base camp hujan turun. Di situ dia dikata-katain abis sama temen-temennya. Lagi. Loh. Dikata-katain. Tadi kata-katain lagi. Iya. Yang ngatain si cewek. Jadi ada dia rombongan cewek cowok kan. Jadi di situ tuh yang paling vokal si ceweknya karena dia yang ketinggalan kereta. Gara-gara kamu kita nggak bisa pulang. Kita pasti ketinggalan kereta. Soalnya kan dia naik gunung tapi booking tiketnya udah sekalian PP gitu loh, pulang pergi Iya, gitu. iya, iya. Jadi udah ada jamnya kan. Gara-gara temannya yang cedera ini sampai dia nggak Iya, bisa telat on time ke stasiun. Waduh, saya di depan sama tim, kok ono ya menungso gini. Iya kasihan loh Rek. Bener sumpah, nggak habis pikir bang. Ada orang kayak gitu ya. Gitu. Makanya tuh maksudku harus siap mental tuh kadang mungkin secara prepare fisik atau prepare bekal itu kita wis siap ya untuk menghadapi Untuk mentalnya tadi ya. Nah mental tadi loh, malah manusianya yang bikin masalah, ngono loh. Yang jadi kecelakaan malah sesama manusianya gitu loh. Sing Itu pokoknya Gunung Lawu ini saya benar-benar saya note ya, gunung yang nggak pernah saya lupain. Karena saya sekali mendaki di Gunung Lawu, mendaki di trek yang menurut saya nggak gampang, yang menurut saya benar-benar sulit dan kejadian mistis ini benar-benar berasa. Itu cuman kejadian yang kita, maksudnya yang nyata ya bang ya, yang kita berasa. Tapi kalau hanya suara kayak bau-bau wangi, bau anjir darah, bau busuk udah sering bang kayak gitu. Tapi kita nggak pernah bahas gitu. Udah biasa di gunung kayak gitu udah biasa. iya sih. Kan?
yang bikin saya ngeri, saya hampir mati loh di Lawu. Itu cerita apa yang tidak terlupakan tapi ya sedih juga kan maksudnya. Sedih, Kalau ya, sedih. Kalau jadi- ya kalau yang favorit yang bagus banget gitu. Ada satu favorit, tapi sempat ada kejadian yang nggak diinginkan juga di situ. Oh sama masih ada Iya, aja ya. Iya, kalau ada sampean tahu di Gunung Prau. Gunung Prau. Mana Gunung Prau itu di daerah Wonosobo, daerah Dieng. Iya, Gunung Prau. Jadi bener-bener gunung epic. Jadi pas di puncak itu kelihatan banyak gunung, hampir semua gunung di Jawa Tengah kelihatan semua. Udah Berarti bener-bener paling bagus. tinggi di Jawa Tengah gitu. Ta? Bukan paling tinggi bang, malah nggak tinggi. Oh cuman view-nya tadi yang View-nya bagus, bagus ngeliat. banget. Iya, view-nya bagus banget. Gunung Prau itu bagus banget. Dan treknya kalau di sini kayak Gunung Pundak. Kalau masnya pernah ke Gunung Pundak. Iya pernah. Iya, jadi kita trekking paling nggak 4-5 jam udah nyampe puncak. Oh nggak tinggi banget. Nggak tinggi banget, lebih ke bukit sebenarnya itu. Gitu. Tapi Ya di situ momennya ya momennya. pertama kali saya kena gejala hipo di situ malah. Oh. Bener-bener kayak hipo itu apa sih? Saya nggak tahu hipo itu kayak gimana gitu loh. Dan saya taunya ya ngerasain sendiri di Gunung Prau. Ya apa mas? Gini, waktu itu kalau nggak salah musim kemarau, nggak ada hujan, bener-bener panas banget, siang panas banget, dan kesalahan saya ketika sampai puncak itu kan kondisi apa namanya basah. kan, saya capek, saya tidur sampai malam, habis makan cemil-cemil saya tidur sampai malam, ya kan. Malam menjelang subuh ya kan, kalau di tempat yang lembab otomatis kan gak kering nih baju, ya kan, ya kena angin lah. Jadi benar-benar kayak kalau kedinginan kan cuma dingin biasa, Iya. itu enggak. Kayak kita itu hampir dibikin gak sadar gitu loh bang, saking dinginnya. Nggak menggigil. Menggigilnya udah bukan kayak menggigil di sini, Itu di dalam tenda. dalam tenda. Dan apa kayak matras atau selimut atau apa itu ada? Ada, semua ada. Masih gitu. dingin. Masih dingin. Dan saya nggak bilang kalau saya kena hipo. Udah bener-bener kayak nggak bisa ngomong gitu loh. Saya taunya bener-bener udah kayak gemeteran parah. Kebetulan waktu itu tenda saya isi 3 orang. Jadi 2 orang ini bener-bener meluk saya. Makanya orang kalau hipo itu bener-bener kasih sentuhan kulit karena kulit ketemu kulit itu hangat, ya kan. Kita nggak ngomong yang aneh-aneh ya. Emang ini trik buat Ya edukasi ya kan. iya, kita beredukasi. Dan katanya kan nggak boleh sampai merem ya, nggak boleh sampai tidur ya. Iya, jangan, pokoknya jangan sampai orang kena gejala hipo sampai ketiduran, bahaya. Pokoknya jangan sampai nggak sadar, dibikin sadar dijak ngobrol Dijak terus. ngobrol Iya. gitu. Saya bilangnya cuman nggak apa-apa. Cuman itu kayak nggak apa-apa. Berapa lama itu mas? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya? Nggak tahu berapa lamanya, nggak tahu. Yang jelas akhirnya saya diganti pakaian, saya tidur lah di situ. Ketika udah bener-bener agak enak, saya tidur. Agak enaknya itu gimana? Udah Agak- gak kedinginan gitu maksudnya? Iya, jadi kayak bener-bener pas kita masuk ke Indomaret, nggak apa-apa kita sebut Indomaret ya, kita dingin banget kan, terus kita keluar gitu kan, agak hangat gitu ya kan. gitu. Setelah itu, ya kayak gitulah pokoknya, Iya, iya, agak iya. sedikit hangat. Pas setelah diganti baju tadi, saya ketiduran, Akhirnya bisa tidur bisa tidur. dan bangun-bangun lebaran. Bangun-bangun udah lebaran ketupat. Kalau sebenarnya mengatasi hipo itu gimana mas? Sebenarnya tuh first Standarnya gitu ya gimana ya? aid-nya gimana? Untuk orang yang sudah kena hipo, ya yang pertama hilangkan pikiran negatif dulu. Ya, Yang paling utama, bener-bener kita berniat untuk gimana caranya orang ini sembuh gitu. Soalnya hipo nggak main-main mas, musuhnya sama nyawa. Iya, Iya kan? benar-benar. Kalau yang pelajaran yang saya dapat ya kan di lapangan gitu kan, pertama kali kena hipo, copot bajunya. Lihat kondisi bajunya, kalau masih basah copot. Celananya kalau basah copot semua. Biasanya kalau abis hujan-hujanan, mas saking semangatnya. Kalau kita nanjak, kalau kita posisi gerak, sedingin apapun tetap hangat Iya. kan badan, Iya, ya kan. Kalau kita udah berhenti baru berasa dinginnya gitu. Iya, loh. benar. Tapi pas tidur rebahan kondisi masih mamel Basah. guys, ya basah, nggak basah kuyup, cuman masih basah gitu loh. Copot semua. Ketika copot, ganti baju yang kering, bener-bener kering. Kan kadang ada nih orang yang nggak prepare, bawa tas keril, tapi nggak bawa kayak penutup tasnya, nggak Rain bawa cover. rain covernya nggak bawa, otomatis di dalam basah Basah semua. semua. Dan Iya, itu iya. kita packing pun ada standarnya bang, kalau kita bicara packing gitu loh.
tiap baju kita kantongin tas kresek, tas packing ditata. Jadi semua barang dikantongin tas kresek. Antisipasi kalau apa? Kalau rain covernya tembus ke tas, kalau hujannya lebat, di dalam masih ada tas kresek, pakaian kita masih kering. Yes. Gitu. Kalau emang mentok nggak ada, kita pakai apa namanya? Sleeping bag. Sleeping bag. Kalau sleeping bag kan dalamnya kan anget banget kan, gulung kan. Dan luarnya sleeping bag itu biasanya anti air. Jadi kena hujan pun, kadang kena rembesan hujan pun dalamnya nggak ikut basah. Iya betul. Ya udah bungkus aja sleeping bag. Tapi jangan dibungkus semua ya, soalnya kalau sleeping bag dibungkus semua itu ketutup semua kayak kepompong gitu bang. Jadi gitu. Kalau sudah merasa dia udah enakan. Diminumin teh hangat air Boleh. hangat. Salah satunya itu. Minumin teh hangat, kasih pelukan, kulit ketemu kulit. Kasih pelukan banyak. Bukan pelukan banyak, pelukan hangat. Pelukan, makanya saya menggarisbawahi jangan sampai ada pikiran-pikiran negatif. Apalagi yang kena gejala hibu si cewek. Ya kan? Makanya saya sarankan kalau mendaki, ada teman cewek mendaki harus ada satu orang lagi cewek. Iya kan? Iya, Fungsinya buat apa sih hal-hal kayak gitu? Oh iya. Ya kan? Hal lain apa? Contohnya apa? Kalau pengen pipis. Kadang cewek itu gak berani bang pipis sendiri. Oh iya. Apalagi pas malam ya kan? Iya. Masa cowok sih yang nganterin? Kalau terpaksa sih nggak apa-apa. Asalkan pokoknya tadi loh hilangkan Iya, pikiran pokoknya negatif. positif Iya, lah. iya, pokoknya positif. lah. Soalnya hal-hal kayak gitu tuh rawan bang. Iya, betul. Rawan banget. Gitu loh. Ya, makanya saran saya buat teman-teman yang cewek yang pengen Suka mendaki, cari teman paling nggak 1 atau 2 orang cewek juga gitu loh. Iya. Buat nganterin kamu pas pipis. Ida itu pikirnya simpel aja kayak gitu. Gak mungkin kita di gunung gak pipis bang. Iya. Kalau di Jawa Timur sendiri mas, gunung favorit apa? Tadi kan Jawa Tengah atau Lawu Iya, Jawa Jawa Tengah, Tengah, terus Perahu juga Jawa Tengah ya? Kalau di Jawa Timur sendiri? Ya mungkin semua orang suka ya di Gunung Semeru. Semeru ya? Iya. Iya aku juga pengen kesana. Lebih tepatnya di Ranukumbolo. Iya. Nah, ini saya bilang makanya jujur di Gunung Semeru saya nggak pernah sampai puncak bang. Kenapa? Karena saya udah nyaman sama Ranukumbolo. Oh. Saya pernah kena badai kalau nggak salah waktu itu 4 hari 3 malam. Abis waktu di Ranukumbolo karena saking asiknya. Pas badai udah reda, bocah pada ngajak naik ke puncak, saya nggak mau. Udah nyaman di sini. Sendirian akhirnya di situ. Enggak, kan banyak orang. Jadi nggak mungkin ya banyak orang gitu. Saya nggak pernah merasa sendirian di gunung. Yang pertama saya naik jaknya itu pasti weekend. Ditinggal rombongan masih ada rombongan lain gitu loh. Enaknya di situ ya kan. Semeru berarti favorit ya? Hampir Kalau di semua Jawa orang Timur mungkin ya? iya Semeru favorit. Dan saya punya cerita. Ini benar-benar apa ya? Saya nggak baru pertama kali ini saya ceritain. Wah eksklusif ya. Eksklusif. Belum saya Premium. nggak pernah saya tulis. Pernah saya tulis tapi nggak pernah saya expose sama sekali. Ini salah satu cerita yang bukan horor ya, bukan horor, lebih tepatnya lebih mengedukasi aja gitu. Tapi ini kejadian, waduh cerita yang saya alami benar-benar ngeri sedep gitu. Waktu itu di gunung nggak jauh dari sini bang, di Jawa Timur. Lebih tepatnya di ini Putuk Siwur. Oh iya. Tahu nggak? Jadi Putuk Siwur itu ada di tepatnya di belakangnya Gunung Pundak. Jadi kayak satu perbukitan, cuman ada 2 pos perizinan, Jalur ya, 2 jalur gitu. Waktu itu di Putuk Siwur, saya mendaki berdua saya sama teman saya. Sama teman saya. Enggak, sama teman berdua, ya kan. Niatnya cuma fun camp doang. Di situ kan ada hutan pinus yang epic banget Dan kan. nggak tinggi kan di situ. Dan nggak kalau nggak tinggi, salah ya. treknya masih ramah lah di kaki. Tapi kalau kita ke puncak sama aja bang treknya. Kalau di camp areanya enggak. Mungkin kalau abang pengen priwet nanti kan kalau udah nikah di situ bagus bang. Saya rekomendasi itu. Iya. Nanti priwetnya. Agak mas Ketika- priwet rek nang kene. Ketika sudah sampai hutan pinus, saya bikin tenda kan. Emang niatnya nggak ke puncak gitu, nggak ke puncak niatnya. Udah kita masak-masak aja di sini gitu, sambil ngapain kayak bikin makanan, ya nyantai-nyantai aja, bikin hemok ya kan, kita tiduran di hemok. Santai lah di situ ya. Santai. Lah, kalau lama-lama ngelihat orang muncak, maksudnya ngelihat orang jalan-jalan, kok pengen gitu ke puncak. Akhirnya saya mutusin ke puncak sendiri. Oh iya tuh, saya ke puncak sendiri itu. Lah temennya enggak? Enggak, dia nyaman di situ. Oke. Ngabisin waktu di situ. Itu jauh dari tempat rest tadi. Kalau bilang jauhnya saya nggak tahu berapa kilometer ya, cuman yang jelas kurang lebih itu 2 jam. Oh, lumayan dong. Iya, ya 1,5 sampai 2 jam ke puncak itu. Iya. Waktu itu siang, waktu itu bang siang,
Saya naik ke puncak, udah nggak ada hal-hal yang aneh, ya kan. Udah naik aja ke puncak, sampai puncak ketemu beberapa orang yang saya kenal gitu. Udah di puncak nih? Udah di puncak, udah foto biasa, turun lah saya. Soalnya keburu sore, ya kan, keburu sore, kabut turun bang. Sendiri turunnya? Sendiri, bener-bener sendiri itu. Oh nggak ada rombongan yang lagi turun Nggak terus ada rombongan. Ada masih di belakang, cuman saya pas turun sendiri. Nggak nunggu rombongan lain, nggak. Iya, Udah, iya, iya. mungkin tracknya saya hafal, menurut saya hafal gitu lah. Saya turun sendiri nggak apa-apa lah. Nggak terlalu jauh juga kan, ya kan. 2 jam nggak terlalu jauh. Saya turun. Waktu itu ada kayak hutan pinus, gede-gede. Jadi ada treknya itu satu jalan setapak, cuman dia tuh luas banget bang. Jadi meskipun nggak lewat di situ nggak apa-apa gitu loh, lewat di antara pinus-pinus nggak apa-apa gitu. Tapi ini ketemu jalannya sama. Nah pas turun, ini saya ketemu sama bapak-bapak. Kalau separuh baya lah ya, separuh baya. Maksudnya kalau diperkirakan umurnya ini 50-an. Nggak kakek kok, masih bapak. Cuman saya inget banget waktu itu pakai baju hitam. Kayak baju kemeja hitam, terus pakai celana hitam, tapi celananya itu kayak 7/8. Oh iya. Tapi nggak pakai sendal. Nggak pakai sendal, ya kaki Iya, nyeker iya, bang, nyeker ya kan. Ada bapak-bapak itu, kan iyalah. Saya kira juga orang biasa kan, sama-sama Ya, mendaki, warga lokal warga mungkin. lokal ya kan. Mungkin lagi dia main ke kebun atau apa. Pak sendiri, iya sendiri. Iseng lah saya, bukan iseng, saya minta tolong. Kan kalau di hutan pinus gini kan, kalau kabut turun kan, kalau buat foto bagus kan, ya kan? Bagus kan? Saya minta tolong, masih ada fotonya sampai sekarang. Pak tolong fotoin saya dong pak. Wah saya nggak bisa moto mas. Nggak apa-apa pak, pokoknya di foto wis pak. Ada sampai sekarang fotonya. Ya nanti minta ya di Iya nggak apa-apa. Nanti Ya insya Allah difotoin. masih ada di file saya ya. Difoto lah sama bapak itu. Yes. Sudahlah, saya mau turun. Saya dikasih ada kayak kresek hitam gitu, tas kresek hitam. Saya nggak ngelihat dalamnya apa. Cuman seingat saya bapak itu bilang, mas ini bawa turun gitu aja. Gitu. Kalau saya ngelihat saya pegang, ini kayak ubi Ya, atau ya, kalau ya. enggak singkong yang udah dikupas. Jadi agak Ya, halus gitu. Ya langsung saya masukin tas kan, ya kan. Waktu itu nggak bawa carrier bang, tas kecil aja gitu. Udah jalan ke bawah. Jemput teman, udah ngobrol-ngobrol santai ya kan. Sepikir saya kan mau dimakan di mana ubi kan dibawa pulang aja kan, nggak boleh bikin api-apian kan di gunung kan ya kan. Waktu itu saya turun ke base camp, ke warung. Saya buka tas gitu. Saya buka tas, saya kaget bang. Waktu itu kresek yang saya bawa itu saya angkat kan, saya angkat. Apa nih kok empuk gitu ya? Kok empuk gitu. Saya buka, baunya anyir bang, sumpah. Saya kaget sampai, bukan astagfirullah, sorry. Saya masih ikut banget, saya meso waktu itu bang. Cancuk, baru bilang astagfirullahaladzim. Saya tutup bang. Tahu Apa? Pembalut bang. Hah? Loh, pembalut cewek. Ya apa berarti bapak itu membersihin tempat itu? Gak tahu bang kondisinya kayak gimana. Ini nih logikanya nih, kalau bapak itu ngasih pembalut dari atas kan saya berasa kalau itu empuk kan. Oh iya. Ya kan, saya berasanya itu keras kayak singkong, singkong yang udah dikupas loh bang. Dan waktu itu pas jemput temen itu nggak dibuka sama Nggak sekali sama ya? sekali, Di udah tas packing, tetep ya? iya masih di tas aja. Dibuka pun buat apa bang? Singkong masih mentah, kita dibakar di situ pun ngapain juga, udah sore kan, kita keburu pulang kan. Dibantu kita buka. Membalut. Saya nggak mikir ke sana. Saya ngomelin teman saya, jancuk raimu. Sing gena kon ngeprank aku ta. Ngeprank opo? Iki opo? Dia hampir muntah, Bang. Oh, yang buka itu temennya Mas Gilang, Saya Mas? yang buka. Oh. Cuman saya ngomel, ini apa? Saya takutnya dia yang masukin ke tas saya. Oh gitu. iya. Dimasukin. Dia bercanda, nemu kayak gitu di gunung, Oke, dimasukin ke tas saya gitu. Waduh, hampir perang saya di situ. Kesel kan bang, baunya nggak enak gitu loh. Baunya nggak enak, itu belum saya buang, saya tutup lagi. Saya baru ingat di tas ada kresek hitam isinya singkong gitu. Saya buka tas saya nggak ada singkong bang. Ya saya merinding bang, sorry saya merinding. Dan ternyata itu tadi gitu kan, yang kresek itu. Agak gitu. Nggak tahu. Kreseknya nggak masih tahu. ada? Ya kreseknya hitam sama yang kayak di pembalut. Heeh. Saya kira kan ada orang yang masukin ini Iya. di tas, otomatis kalau emang ini dimasukin seseorang kan singkong saya masih ada bang di tas. Singkong saya nggak ada di tas. Hampir gila bang saya. Saya, Harusnya kalau pembalut dari atas dikasih pun udah bau kan pastinya. udah bau dan berasa empuk bang. Sekeras apa sih pembalut? Gitu loh.
Saya diem, beberapa menit saya diem. Saya cerita, aku mau DKI keresekan isinya singkong ambil bapak-bapak nandukur. Hop, gak boleh cerita bang sama teman saya. Cerita di rumah aja. Saya gak enak. Udah vibe-nya udah bener-bener pengen maghrib. Udah kayak gunungnya udah kayak gak berasa gunung. Saya berasa kayak di kuburan bang. Suasananya kayak vibe-nya sepi ya. Iya, sumpah saya merinding kalau cerita kayak gini. Akhirnya saya buang lah situ. Kan di base camp itu pasti ada tempat sampah kan. Saya buang di situ. Udah enggak ambil pusing dibuang di situ. Saya jalan boncengan, saya dibonceng waktu itu. Di pikiran saya cuma satu, kok bisa? Ini tadi singkong bener-bener keras gitu loh. Yang gak habis pikir lagi. Kenapa kok bapak-bapak ini nitipinnya ke saya? Kok nggak ke orang lain gitu loh. Ada makna apa bang gitu loh. Hampir nangis saya kalau cerita kayak gini. Dan waktu di bawah itu nggak ketemu sama sekali ya, kelihat bapak tadi atau? Bodo amat bos, sudah dikasih saya turun-turun aja, saya nggak nengok-nengok sama sekali. Nggak tahu itu. Lagian juga jauh kan ya dari jauh, itu ke bawah ya. Makanya itu di deket puncak bang. Iya. Di deket puncak, gitu di bawah. Saya turun udah nggak ketemu bapak itu lagi. Nggak mungkin lah saya naik lagi ke atas. Apa nih bang? Nggak mungkin kan. Udah bener-bener kacau waktu itu bang. Yeah. Kejadian paling kacau selama naik gunung selain di Lawu itu. Bener pengen cepet balik. Dan cepet balik dan cepet turun. Iya. Di rumah pun nggak bisa tidur. Yang di pikiran saya cuma gini. Kenapa yang dititipin saya? Ya kan? Dan saya ingat mas ini buat sampean, bukan gitu. Mas bawa turun ke bawah. Itu yang diucap bapak. Ya kan, bawa turun ke bawah. Jadi kan cuma dibawa turun aja, bukan buat dimakan gitu loh. Bukan oleh-oleh ini mas. Mungkin kalau dia ngasihnya berupa sudah pembalut, saya mungkin jijik ya. Saya nggak mau mungkin ya. Jadi berupanya keras. Oke. Ya ini termasuk misteri lah. Iya. Saya cerita karena apa? Karena cerita ini ngandung pesan moral bang. Gimana kalau Ya kan? menurut Mas Gilang? Kalau saya sempat ambil cerita-cerita ke teman-teman yang lihat di YouTube ya, lihat di YouTube teman-teman yang sudah mengalami kejadian ini, banyak kejadian orang tersesat gara-gara buang sampah sembarangan. Lebih tepatnya sampah itu tadi. Ada itu di gunung, kalau nggak salah Gunung Ciremai. Buang pembalut sembarangan. Saya buka itu bang, YouTube kayak gitu bang. Akhirnya dia hilang. Kalau nggak hilang, ngalami kejadian yang aneh. Pokoknya yang tersesat lah, apalah. Iya, gitu. soalnya kan gunung bukan tempat sampah gitu. Iya, dan Juga barang kotor atau pembalut. barang kotor bang, barang kotor ya kan. Makanya untuk teman-teman yang lagi haid, benar-benar di-prepare. Gitu loh. Kalau emang kamu lagi, saya nggak melarang orang haid naik gunung ya, saya nggak tahu hukumnya apa ya kan. Ya saya kira gunung sama aja sih ya kan, saya sama aja. Yang jelas jangan buang sampah di gunung, apalagi barang kotor bekasmu, bekas darahmu gitu loh. Buang di selokan aja bikin mampet banjir. Makanya. Gunung tambah. Saya kalau cerita kayak gini baru pertama kali ini saya cerita ke orang lain. Ya kan? Setelah teman saya nggak pernah. Merasakan vibe-nya saya. Aku tadi sambil bayangin maksudnya. Saya pernah tulis bang. Saya pernah tulis rencana pengen saya expose. Enggak deh gitu. Saya ragu kayak enggak gitu. Makanya saya dikasih kesempatan di sini, sekalian saya floornya di sini aja gitu. Oke. Iya makanya udah kayaknya itu deh bang yang paling ngeri kejadian. Banyak sih yang lain kayak kalau suara kayak gamelan, suara ringkikan kuda, itu bau banyak. itu udah biasa. Itu maksudnya di gunung tuh ya udah kayak gitu karena kita itu orang baru di gunung. Nggak usah songong-songong gitu, nggak usah ngerasa yang paling jago. Iya. Ya tadi nggak sekedar misterinya aja sih sing tak tangkep ya. Mudah-mudahan nanti penonton juga menganggapnya sama ya. Jadi benar-benar memang kalau kita nggak prepare, kalian melakukan hal sing nggak sewajarnya, itu dampaknya real loh. Dampaknya kan benar-benar kadang sampai fatal gitu loh. Dan saya ngasih selamat ke orang yang buang sampah ini. Selamat mbak sampean, mungkin pulang dengan selamat waktu itu. Kalau boleh saya cerita sedikit, saya punya satu cerita lagi singkat di gunung yang sama. Ini ngandung pesan moral juga, bukan misteri, bukan horor ya, bukan horor. Kalau masih ada sedikit durasi ya, kalau diizinin. Aman, sikat. Saya pernah mendaki di gunung yang sama, lebih tepatnya di Gunung Putuk Siwur itu. Saya trekking malam.
Ya kan? Jam berapa itu? Waktu itu kalau nggak salah setelah Isya saya baru naik. Di Gunung Putuk Siwur kan sebelumnya saya pernah kan ke situ. Saya kan ya sedikit banyak tahulah jalur situ ya kan ya. Saya waktu itu mendaki sama 3 orang. Satu saya, satu teman saya cowok, satunya lagi adiknya cewek. Dan 3-tiganya sama-sama pernah di gunung itu. Maksudnya sama-sama pernah trek di gunung udah tahu itu. nih Udah tahu, jalurnya. sudah hafal jalur gitu. Dan saya pertama kali ngalamin tersesat di situ, Bang. Oh ya? Tersesat. Gunung yang gak jauh dari rumah, yang menurut kita sering main ke sana, meskipun hanya fun camp, tersesat di situ. Dan tersesatnya itu lumayan lama, kurang lebih setengah jam, Bang. Kita jalan setengah jam lama loh, Bang, apalagi trek gunung. Ya kan? Iya, iya. Jadi tuh saya tuh tersesat nggak nyadar. Ada batu gede. Kalau kita gambarin ya, waktu dari pos perizinan pengen nanjak, pengen masuk ke hutan itu ada kayak jalanan batu, tanah padat sama batu itu naik itu nanti naik ada persimpangan, Bang. Sebelah kiri tuh batu gede banget, biasanya buat orang selfie, sebelahnya jurang. Ini ada persimpangan. Kalau kita belok kiri ini ke arah puncak Putuk Siwur, kalau ke kanan ini ke arah warga, tapi jalannya kecil. Yang gede itu yang arah puncak. Saya maksudnya ke situ. Kondisi malam kan, gak nyadar kan. Padahal sebenarnya kalau kondisi kita sama-sama sadar, sama-sama tahu, jalur itu gede, Bang. Iya. Ya kan, jalur itu gede, malah besar kemungkinan kita masuknya ke jalur itu, bukan ke jalur arah kecil tadi. Ke arah kampung. Nah, saya jalannya ke situ dan setelah 30 sampai 45 menit saya baru nyadar. Apa sing waktu itu sing membuat Mas Gilang sadar? Nggak ada trek, susah. Treknya itu kayak jalanan kayak gimana ya? Kayak Jalan setapak ya? Jalan setapak, bener. Tapi ada 2. Jalan setapak tapi ada 2. Jadi jalan, tengahnya kayak rumput-rumput gitu. Oh, biasanya kayak Iya, gitu. gitu. Di desa Kan, biasanya kayak lah. motor kan bisa itu. Saya ngajak berhenti sih, toh. Jalurnya dia bener tuh. Saya tanya ke kedua teman ini. Bener kok biasa lewat gini. Jelas-jelas kita nggak nemuin bebatuan loh di situ, karena di Siwur tuh banyak bebatuan. Dan itu treknya lurus aja apa? Lurus dan cenderung turun. Oh, cenderung turun malah. Iya. Ya wis gak apa-apa ayo. Kita sama-sama gak ngeh kalau kita salah gitu loh. Yaudah jalan aja jalan. Berhenti lagi gak salah tarik. Enggak kok wis gak apa turun aja. Lek salah lah kelihatan. Gitu. Makin jauh udah sampai kurang lebih 45 menit baru nyadar. Di depan itu ada kayak gambarnya gini. Ini ada trek ya. Jadi kurang lebih itu 100 meter kita ngelihat rumah kayak gubuk. Ada lampu cuman satu doang warna kuning. Itu apa? Rumah, Cuk. Omai sapa nggak tahu. Kita mau masuk kita nggak berani gitu. Baru ngah kita tersesat. Di mana-mana naik gunung itu naik bukan turun. Dan yang nggak Baru ada, ngehnya di situ, Bang. nggak ada rumah sih. Nggak ada lampu rumah. nih. Dan rumah itu sendiri, Bang. Bener-bener ngeri. Kayak rumah gimana kayak rumah gedek-gedek. Ya apa sih yang gedek. Ini balik lewat. Iya. Jadi di pojokan rumah itu ada lampu kuning satu doang. Fix salah jalan. Ayo kita balik. Gak tahu kalau kita nggak sadar terus ke sana kita nyampe mana kita nggak tahu. Entah emang jalannya warga atau kita kemana juga nggak tahu. Karena gunung kan gede gitu loh. Sekali kita salah jalur turun kita nggak tahu di mana Iya, gitu. nggak tahu nanti Kalau sampai mana iya, ya. kalau naik sama-sama naik meskipun beda jalur ketemunya sama puncak ya kan. Kalau turun kan kita ketemunya beda-beda lokasinya. Pengen tutup ngagel gue. Iya. Makanya itu. Akhirnya kita sadar putar balik lah kita jauh. Naik itu. Lah iki rek baru naik gunung. Tak guyoni ngono, Mas. Iki baru naik gunung karena kita naik, dari tadi kita turun. Kita sedikit ketawa, kecil. Oh iya. Goblok kok iso ya Pesannya model adalah diterus. mau naik gunung, ya treknya ya naik dong gitu kan. Dan yang Ya maksudnya pesannya itu menurutku adalah meskipun kue wis akrab, itu tidak menutup kemungkinan kalian akan tersesat, tetap iso tersesat. ya dan ada satu pesan lagi yang penting, Bang. Ketika saya balik ke cerita ya, ketika saya balik, baru saya ngelihat jalan yang gede itu. Nggak masuk akalnya gini, harusnya kita tersesatnya ke jalan yang benar, yang gede. Kenapa kita ke jalan yang kecil ke malah? Gitu. Iki lah jalur sudah jelas-jelas bola kok gak lewat kene. Oh iya, saya flashback ke belakang. Ternyata ada satu hal kejadian yang gak boleh ditiru sama teman-teman semua. Yaitu. Iyalah. Saya nggak pamit sama orang tua. Oh, itu loh. Saya pamitnya cuma main. Saya nggak pamit kalau naik gunung. Serius, Bang. Ini bener-bener real story yang bener-bener saya sadar. Iya, iya. Gitu loh. Oh iya, rek aku mah gak pamit karo ibu, goblok ya iku mangkane.
Yus bismillah. Terus atau enggak? Di situ kan sudah beda kan suasananya kan gitu kan. Masih yakin enggak? Yakin wes bismillah. Akhirnya udah di situ enggak ada apa-apa sih. Yang paling penting di situ. Makanya Iya, yang paling penting adalah ya Izin. pamitan. dan yang saya merasa saya tertolong itu saya ngelanggar aturan yang benar-benar fatal menurut saya. Karena izin orang tua, apalagi orang tua cewek ya, selagi masih ada kita tetap izin kan. Biar kita dikasih restu ya kan, ya sih gampang gitu kan. Lagian kan naik gunung juga bukan suatu kejahatan tau. Bener. Apa salahnya kan? Apa Ya, salahnya? kita pamit gitu. Mungkin ada beberapa orang tua yang nggak ngasih izin karena mungkin dianggap wah fisikmu nggak kuat lah naik gunung. Hal yang kayak gitu nggak bisa kita terjang bang. Tapi beberapa pendaki yang aku dengar ceritanya itu emang yang hal utama adalah harus pamitan ke orang tua. Benar. Harus pamitan Apapun izin. sih menurutku Iya sih. Apapun iya. Apapun sih. Aku tadi berangkat Ke sini ya, pamitan. Salim nggak? pamit lah. Iya. Iya dong harus dong. Maksudnya telat titik yang ya. Iya. Lebih baik telat sedikit Iya, daripada sama penting sekali. izinnya malah. telat penting banget. Iya. Enggak noise. Ya balik lagi ke suasana seru lagi ya teman-teman. Terima kasih. Wih seru sekali mas, seru sekali. Seru sekali, seru sekali. Dikasih. Biasanya- Ini Gini, Fanatika gini. Talk. Iya, iya, Pak. Ya biasanya kan kita, aku ambil Uda, selalu ada space kayak gini apa ngenggokno, Oh iya, guyoni. Biasa dong kayak Emang gitu. seru Enggak, tapi emang. tadi aku memikir, oh sayang iki. Aku juga pengen tahu Iya. ceritanya. Nah, dan memang seru sekali ya. Ya ini benar-benar beberapa real story yang saya alami sendiri dan hampir nggak pernah saya ceritain di luar. Dan yang pastinya nggak terlupakan ya. Iya, gitu. hal-hal yang kayak gini yang nggak terlupakan. Yang hal kayak ini yang bikin saya kangen naik gunung. Iya. Makanya kalau orang nanya kenapa sih naik gunung gitu, padahal kita pas naik gunung capek. Kalian nggak akan tahu kalau nggak Iya benar. merasakan sendiri. Benar. Kalian nggak pernah tahu, kalian nggak pernah nangis ketika di puncak kalian ngelihat lautan awan. Wah, itu loh. Lautan Nggak pernah awan. nangis kalian. Saya pernah nangis bang ngelihat lautan awan. Karena kakinya keinjek. Karena kaki saya kecepit. Wis mulai sadegan. Soalnya Wis mulai anu, ceritanya sadegan. sudah horor itu, Iya. santai. Orangnya udah nggak ada bos, Santai sudah toh. tadi. Lebih. Ternyata nggak bawa HP gitu maksudnya, nggak bisa diaplikasikan, nggak bisa Iya, difoto. orang nangis gitu. HP Karis Iya, nah, omongin Nangis cuy. Eman view-nya api. Arep jalo foto nu gak ono sing Tapi Mas Daniel, ya apa ini? Setelah mendengar cerita keseruan naik gunung tadi, Nggak, ada akhirnya- niatan nggak? Akhirnya setelah mendengarkan ceritanya Mas Gilang tadi, aku bener-bener apa jenenge kayak terbakar untuk golek cerita-cerita mana nang YouTube. Iya. Dengar cerita mana yang lebih Mas, seru apa. ajan naik Nggak salah ya. gunung, naik gunung nggak mau gunung Gangsir. Enggak, Gunung Sari. aku pernah naik gunung Penanggungan sekali dan aku merasa enggak kayak sini anuku apa ya passion nggak cocok atau ya. iya. Kan Lebih banyak tau. kayak masnya lebih ke musik ya mas ya. Iya. Loh, ini vokalis dangdut nih Mas Daniel. Oh vokalis dangdut apa? Mas lek dangdut itu biduan, kudu vokal. Enggak, bukan rock and roll enggak. Rock and roll. Lek vokal sih kudu biduan. Apa sih? Udah sih kalau biduan toh biasa nih. Kita aku seneng Mas. Seneng ya, serius. Dan biduan. terima kasih sudah mempercayakan ceritanya untuk dibagi di Fanatika Talk Mas ya. Oke. Apalagi cerita yang eksklusif tadi loh. Dan Ya itu mungkin ada beberapa yang ngalami hal yang sama tapi kan kejadiannya Iya, beda gitu di gunung yang beda-beda gitu. gini sih, apa penonton sekarang menurutku, kita kan pastinya tahu kalau ini akan ditonton oleh orang Iya, yang kita nggak bisa ngontrol toh. Orang-orang itu sekarang itu menurutku itu kalau dikasih tahu secara kayak gini, kayak kono iku kamu harus pakai baju kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu kadang nggak dianu. Tapi kalau lewat storytelling yang mereka pun nggak sadar bahwa ini tuh ceritain Mas Gilang tadi itu penyebabnya itu ada loh ya karena prepare Ada. yang gimana, Iya benar. nangkep. Ada hal-hal yang kurang siap lah di sini ya benar. Cuman Gak hanya di kandani tok gitu kan maksudnya. ya. penyampaiannya nggak langsung ini sebuah larangan enggak, tapi kalau lewat berbagi cerita, Cerita, dan itu lebih. Mas Gilang ngalami sendiri toh Iya, ya. real Itu story ya kan. akan aku rasa teman-teman akan bisa lebih aware ya untuk naik gunung ya. Iya. Tetap intinya tetap lestari ya gunungnya ya biar tetap dijaga. biar Iya, benar. keindahannya nggak rusak ya. Benar. Biar tetap bisa Salah satunya dinikmatin. adalah menjaga sampah. Jangan dibuang sembarangan di sana. Gitu. Kalau di sini nggak apa-apa sembarangan. Bocor ya. Jangan dong. Dimanapun nggak boleh dong. Iya, dimanapun nggak boleh.
Ya kami rasa tutorial naik gunung sudah banyak Oh iya, sekali ya. banyak sekali ini. Tutorial naik. Edukasi dapat, horornya dapat. Terus pesan-pesannya juga dapat. Sebentar, tutorial naik gunung tuh gimana Mas? Ya jalan kan tutorialnya kan Iya, naik gunung iya sih ya. kan. Tutorial naik gunung. Jalannya kayak gimana gitu ya. Jalan miring. Oke lah. Ya seru sekali ya. Mas ada pesan enggak sih Mas? Buat teman-teman Mas? Kalau pesan saya Pendaki buat cewek, cowok atau ya, banci atau lebih ke semuanya ya. Pokoknya yang pertama jangan lupa izin ke orang tua. Orang tua. Iya. Dan yang selanjutnya pokoknya kalau naik gunung bener-bener di prepare. Jangan nganggep remeh gunung yang pendek. Atasin deh. Atasnya cuma 2 jam ya nggak ono kata atasnya nggak ono. jangan meremehkan gitu. Jangan meremehkan meskipun itu ketinggiannya di bawah 1000 mdpl. Gunung tetap gunung, bukan area kita dan kita tamu di sana Ya, gitu loh. kita pendatang di Kita sana. pendatang di sana. Di sana juga banyak makhluk yang bukan kita gitu loh. Makhluk yang di luar dimensi kita gitu, bener. Ya benar sekali. Setuju. Setuju. Di prepare. aja. Setuju. Oke. Seru ya. Seru. 4 jam ya tadi. 5. Aduh. Nggak masalah lah. Dan sekarang ya untuk mengakhiri sesi terakhir Mas ya. Kuis 1 jam kayaknya ya. Nah, oke. Sekarang Mas Gilang sudah vakum Iya, sudah. untuk menggeluti dunia drifting. Ya next lah kita bahas drifting Iya, lebih boleh nanti kita dalam di episode berikutnya. Iya, untuk drifting. Biar lebih- next aja ya. Karena biar lebih intens. Benar, Kan benar, drifting sekarang lagi itu Lagi Soalnya- hangat. Iya, lagi hangat. Kalau dibahas sekarang juga nanti penonton bingung. Bingung, ini bahas apa sih? Dari mana ke mana gitu kan. Dari mana ke mana. Iya, benar. Baiklah, makasih Mas Gilang ya. Ya, Terima kasih sama-sama. buat waktunya. Saya juga terima Thank you kasih juga. sudah Mohon diundang maaf. di Vanalika. Iya. Mohon maaf kalau emang ada beberapa kalimat yang nggak pantas atau menyinggung ya, kurang Iya, berkenan ya. dipantasin nanti. Ya nanti kalau ada ya kayak tadi kata aku Heru ya di frame dewe di posting Ya, kesalahan di posting kata. itu. Nah, itu. Bahkan kok kata-kata yang bener tak edit cek tadi salah. Nah, menyalahkan yang benar. Kita suka memfitnah. waduh dobat tak. Thank you Mas Gilang ya. Terima kasih sama-sama. waktunya. Terima kasih banyak. Sudah makasih. Makasih. Makasih Mas Daniel. Terima kasih Pak Nalika dan Terima kasih teman-teman. buat teman-teman semua. Seru banget. Sudah ya? Makasih buat yang nonton. Heeh, Iya. sudah 3.800. Ya. Sudah Latih di sekolah. Mas, udah nonton film ya, Ta? Udah dong. Latih di Oh, iya. sekolah. Sangar cuk, sumpah Oh, iya. aku. Gitu. Pengen masuk di dalam film itu. So, next nanti. Bisa. Ini kita mau bikin yang sequelnya. Nah, udah dibocorin Apa itu ini. Mas? Iya, Sequel itu apa ya? sequel itu? Sequel itu adalah lanjutan dari cerita itu. Oh gitu. Tuh. Oke. Iya, nanti Ayo, cari. dong. Keren kita. sih sumpah Vanalika, keren sumpah. Saya Iya, sering terima nonton kasih. konten-kontennya bagus-bagus, mengedukasi dan yang pasti positif lah. Iya. Ya semoga Vanalika bisa soge ya, karena mana lah cuman ya. Intinya cek soge lah apa. Gak munafik guys, Semoga gak ya, munafik. iklan semoga Iya. masuk sini nanti apa. Kan baik like minum tok kan cemilan ya tok ya apa kan. Oke lah, sampai jumpa lagi di Van. Oh, kasih siap ya. Ayo gue nutup ya. Sampai jumpa lagi di Vanalika. Talk.